Saat aku dinas, aku syok tiba-tiba ditelepon polisi dan anakku berkata, "Ibu, aku dibuang ayah." Ternyata suami menurunkan anakku di jalan dan pergi dengan gundiknya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Senja itu, aku, Anggi, duduk sendiri di teras belakang rumah sambil memegang erat segelas teh hangat yang sudah mulai kehilangan uapnya. Matahari sore merambat perlahan, menebarkan cahaya keemasan yang seharusnya menenangkan. Tapi hari ini, ada kegelisahan yang menggerayangi relung hatiku. Sudah sebulan terakhir ini, suasana rumah terasa berbeda. Mas Bagus, suamiku, yang biasanya pulang tepat pukul 18, kini lebih sering menghilang hingga larut malam. Awalnya, aku menerima alasan klasiknya. Lembur, Gi, proyek lagi banyak. Sebagai seorang istri yang memahami tuntutan karir suami di perusahaan arsitektur, aku berusaha untuk tidak banyak bertanya. Tapi naluriku sebagai perempuan mulai menangkap sesuatu yang tidak beres. Suara derit pintu pagar membuyarkan lamunanku. Mas Bagus masuk dengan langkah gontai. Wajahnya terlihat lesu. Jam di dinding menunjukkan pukul 21.30. "Kok baru pulang, Gus? Makan malammu sudah dingin nih." Sambutku sambil beranjak dari kursi. Dia hanya melambaikan tangan, menghindari kontak mataku. "Sudah makan di kantor. Lembur sama tim." Aku mendekat untuk mengambil tas kerjanya, seperti biasa. Tapi saat dia membuka jaketnya, sebuah aroma samar menusuk hidungku. Bukan wangi parfum, sandalwood, yang biasa kupakai untuknya, atau aroma keringat setelah seharian bekerja. Ini adalah aroma floral yang manis, aroma parfum wanita. "Kamu pakai parfum baru, Gus?" Tanyaku mencoba bersikap kasual. Dia terhenti sejenak, lalu cepat-cepat melepas jaketnya. "Ah, itu, mungkin kepercikan parfum sekretaris. Tadi rapat dalam ruangan sempit." Alasannya terdengar dipaksakan, tapi aku memilih untuk diam, tidak ingin memulai keributan di malam hari. Aku mengangguk pelan, mengambil jaketnya untuk digantung. Saat itulah mataku menangkap sesuatu di kerah bagian dalam jaketnya. Sebuah noda kecil berwarna merah muda. Aku mengenali bentuk dan teksturnya. Itu bekas lipstik. Jantungku berdebar kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, kubuka jaket itu lebih lebar. Benar, ada bekas lipstik di kerah dalam jaketnya. Dan yang membuatku semakin sakit, warna itu adalah pink rose. Warna yang sama persis yang sering kulihat di foto-foto Arum, sekretaris barunya, di media sosial. "Mas, ini ada bekas lipstik di jaketmu," kataku, berusaha menjaga suara agar tetap stabil. Dia berbalik dengan cepat. Wajahnya berubah. Matanya melotot. Sebuah ekspresi yang tidak pernah ditujukannya padaku sebelumnya. "Sudah, Ang. Jangan cari-cari kesalahan. Mungkin dari kemarin belum dicuci. Tapi jaket ini kan baru kamu pakai hari ini? Dan aku yakin ini bekas lipstik. Warnanya merah muda. Jadi apa? Mungkin dari pelanggan. Atau mungkin dari ibu-ibu di lift. Kamu tahu kan pekerjaanku harus bertemu banyak orang." Suaranya meninggi. Aku menarik napas dalam. "Tapi kenapa ada di kerah dalam jaketmu, Gus? Bukannya di pipi atau tangan?" Dia mendekatiku dengan langkah kasar, merenggut jaket dari tanganku. "Apa kamu tidak percaya padaku? Aku lelah sekali di kantor, pulang mau istirahat, malah disambut dengan tuduhan macam-macam." Aku tidak menuduh, Gus. Aku hanya bertanya. Bertanya dengan penuh kecurigaan. "Sudah, Anggi, jangan seperti istri-istri lain yang paranoid. Aku benci sekali dengan sikap seperti ini." Dia membanting jaketnya ke sofa lalu berjalan menuju kamar, meninggalkanku sendiri di ruang tengah dengan perasaan campur aduk antara sedih, marah, dan khawatir. Air mata mulai menggenang di mataku. Ini pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, Mas Bagus bersikap sekeras ini.
Aku masih terpaku di tempat yang sama ketika Mila, putri kami yang berusia 6 tahun, keluar dari kamarnya dengan mata mengantuk. "Ibu, kenapa ibu menangis?" tanyanya polos. Ku cepat usap air mata di pipi. "Tidak, Seng. Ibu cuma kecapean. Ayo, tidur lagi." Ku bimbing Mila kembali ke kamarnya, menidurkannya sambil membelai rambutnya yang halus. Pikiranku melayang kepada Arum. Perempuan itu selalu terlihat terlalu sempurna di setiap foto. Senyumannya terlalu manis, matanya terlalu jeli. Dan yang paling membuatku tidak nyaman, dalam setiap foto acara kantor, dia selalu berada di sebelah Mas Bagus, seolah-olah dialah pasangannya. Setelah yakin Mila tertidur, kuambil ponselku dan membuka media sosial Arum. Foto terbarunya adalah sekelompok orang di restoran mewah, merayakan sesuatu. Dan di sana, di sudut foto, terlihat Mas Bagus sedang tertawa lebar, dengan Arum berdiri sangat dekat di sampingnya. Tangannya hampir menyentuh lengan Mas Bagus. Kuperhatikan jaket yang dipakai Mas Bagus di foto itu. Sama persis dengan jaket yang baru saja dia banting tadi. Perutku mual. Aku menutup ponselku, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku memang berlebihan. Mungkin ini benar-benar hanya masalah kerja. Tapi kenapa hati kecilku terus-menerus berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres? Aku berjalan ke jendela, memandang keluar ke kegelapan malam. Angin malam berhembus sepau-sepau, tapi tidak mampu mendinginkan kegelisahan yang membakar dalam dadaku. Ada firasat buruk yang menggelayuti, sebuah peringatan bahwa kehidupan tenang yang selama ini kubangun perlahan-lahan mulai retak. "Tolong, Gus," bisikku dalam hati. "Jangan hancurkan keluarga kita." Kecurigaanku terhadap Arum tidak lagi bisa kutahan. Pagi itu, setelah mengantar Mila ke sekolah, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor Mas Bagus dengan dalih mengantarkan makan siang yang terlupa dia bawa. Sebenarnya, ini hanya alasan untuk melihat langsung bagaimana interaksi suamiku dengan sekretaris barunya itu. Perasaan tidak nyaman langsung menyergap begitu aku memasuki lobi perusahaan Arsitek Bagus. Suasana berbeda dari kunjungan-kunjunganku sebelumnya. Beberapa karyawan yang mengenaliku seolah menghindari kontak mata, memberikan senyuman kaku sebelum bergegas pergi. Seorang resepsionis baru bahkan harus kuterangkan siapa diriku sebelum diizinkan masuk. "Selamat siang, Bu Anggi," sapa resepsionis itu dengan sopan tapi dingin. "Mau menemui Pak Bagus? Sebaiknya saya telepon dulu ke atas." "Tidak usah repot-repot, Nona. Saya mau memberi kejutan," kataku sambil tersenyum, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti. "Aduh, maaf Bu, peraturan baru. Semua tamu harus diantar." Kebetulan sekretaris Pak Bagus, Mbak Arum, sedang di lobi. Saya panggilkan beliau. Sebelum sempat ku cegah, resepsionis itu sudah berbicara melalui intercom. Beberapa detik kemudian, dari balik pintu lift, muncul seorang perempuan dengan balutan gaian kerja berwarna merah bata yang ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang semampai. Rambutnya yang hitam panjang terurai sempurna, wajahnya dihiasi tata rias yang flawless, dan senyumnya terlalu sempurna untuk kenyataan pagi ini. "Bu Anggi," sambutnya dengan suara merdu yang seolah dilatih khusus. "Apa kabar? Mas Bagus tidak bilang kalau ibu akan datang." Cara dia menyebut Mas Bagus, bukan Pak Bagus atau Bos, membuat bulu kuduku berdiri. Aku tetap mempertahankan senyum. Tadi dia lupa kotak makanannya. "Arum, kebetulan saya lewat, jadi saya antar." "Oh, sayang sekali," ujarnya sambil memandangku dari ujung kepala sampai kaki, seakan menilai penampilanku yang sederhana dengan celana jeans dan kaos oblong. Mas Bagus sedang meeting penting dengan klien dari Jepang. Mungkin tidak bisa diganggu selama beberapa jam. "Meeting? Tadi pagi dia tidak bilang ada meeting." "Ah, meeting dadakan, Bu. Kliennya baru menelepon tadi pagi." Arum melirik ke arloji mahal di pergelangan tangannya, sebuah model yang jelas di luar kemampuan gaji sekretaris. "Mungkin ibu bisa menitipkan makan siangnya dengan saya? Nanti saya antar ke ruangannya." Aku merasakan panas di wajah. "Tidak perlu.
Saya tunggu saja di ruangannya. Arum menghela napas dramatis. Saya khawatir ibu akan bosan, Bu. Meetingnya bisa lama sekali. Dan ruangan Mas Bagus sedang dalam keadaan berantakan. Lebih baik ibu pulang saja. Nanti saya pastikan kotak makannya sampai. Sikapnya yang seolah-olah menjadi pemilik tempat ini membuat darahku mendidih. Sebagai istri, saya rasa saya berhak menunggu di ruangan suami saya, Arum. Perdebatan kami terhenti ketika pintu lift terbuka dan Mas Bagus muncul bersama beberapa orang berkemeja rapih. Melihatku berdiri di sana dengan kotak makan di tangan, wajahnya berubah pucat. Anggi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lupa kotak makan, Gus, kataku, berusaha tetap tenang. Arum segera menyela, mendekat ke Mas Bagus dengan langkah genit. Mas Bagus, saya sudah bilang pada Bu Anggi kalau Mas sedang meeting penting, tapi beliau bersikeras mau menunggu di ruangan Mas. Mas Bagus mengernyit, lalu memandangku dengan wajah kesal. Anggi, kamu tidak perlu repot-repot mengantar ini. Lagi pula, saya sedang sibuk sekali hari ini. Saya tidak mau repot, Gus. Hanya ingin memastikan kamu makan siang yang sehat, bukan junk food seperti biasa. Salah satu klien Jepang itu tersenyum. Wah, Anda sangat beruntung memiliki istri yang perhatian, Bagusan. Mas Bagus memaksakan senyuman. Ya, memang. Terima kasih, sayang. Dia mengambil kotak makanan dariku dengan cepat. Sekarang kamu bisa pulang. Saya masih harus meeting lanjutan. Tapi, Gus. Sudah, Anggi. Jangan mempermalukan saya di depan klien. Desisnya rendah, hanya terdengar olehku dan Arum. Arum yang berdiri di sampingnya menyembunyikan senyum kecil yang penuh kemenangan. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya sebagian adalah milikku. Perusahaan yang kubantu bangun dari nol bersama Mas Bagus. Baiklah, kataku, menahan air mata yang hendak meluber. Saya tunggu kamu di rumah nanti malam. Jangan pulang terlalu larut. Ingat besok kita harus antar Mila ke dokter gigi. Mas Bagus hanya mengangguk singkat sebelum berbalik dan memimpin para kliennya kembali ke ruang meeting. Arum masih berdiri di sampingku. Senyumnya kini terlihat lebih lebar. Selamat siang, Bu Anggi. Hati-hati di jalan. Ucapnya dengan nada yang terdengar tulus, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Saat berjalan menuju lift, kudengar bisikan salah satu karyawan kepada temannya. Itu istri bos? Kok Arum yang lebih seperti istri saya? Lift menutup, meninggalkanku sendirian dengan bayangan sendiri. Di dalam lift yang sepi, akhirnya air mata itu mengalir. Bukan hanya karena sikap Mas Bagus yang dingin, atau sikap Arum yang menggusur, tapi karena aku mulai menyadari bahwa mungkin yang kurasakan bukanlah paranoia. Ini adalah kenyataan pahit yang sedang bermain di depan mataku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa untuk menghentikannya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Bagus. Jangan pernah datang ke kantor lagi tanpa pemberitahuan. Kamu membuatku malu. Aku memandangi pesan itu, hati seperti diremas-remas. 8 tahun pernikahan, dan kini aku dilarang mengunjungi kantor suamiku sendiri. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, dan Arum ada di pusatnya semua. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden memalukan di kantor Mas Bagus. Suasana rumah kami berubah menjadi sangat dingin. Mas Bagus kini lebih sering bekerja sampai larut malam, dan ketika pulang, dia lebih memilih untuk tidur di kamar guest room dengan alasan tidak ingin menggangguku karena kerap begadang menyelesaikan proyek. Aku merasa seperti berjalan di atas kulit telur, berusaha menjaga perdamaian demi Mila, namun setiap sendi rumah ini seolah retak dan siap runtuh. Suatu Jumat sore, aku sedang menjemput Mila dari sekolah. Biasanya, Mas Bagus yang menjemput di hari Jumat karena jadwalku yang padat. Tapi hari ini dia membatalkan di menit terakhir dengan alasan meeting mendadak. Mila terlihat murung sepanjang perjalanan pulang. Ada apa, sayang? Kenapa dari tadi diam terus? Tanyaku sambil mencuri pandang ke spion belakang. Mila yang duduk di karsit membelalakan mata besar yang penuh kebingungan. Ibu, tadi Mila dengar ayah telepon sama Tante Arum lagi. Jantungku berdetak kencang, tapi ku coba tetap tenang. Oh ya?
Memangnya ayah sering telepon sama Tante Arum? Iya, Bu. Setiap ayah jemput Mila, pasti ada telepon dari Tante Arum. Kadang ayah suruh Mila diam dulu, terus ayah bicara pelan-pelan. Aku menepikan mobil di pinggir jalan yang aman. Ayah bicara apa sama Tante Arum, sayang? Mila mengernyitkan dahi mungilnya, berusaha mengingat. Ayah bilang jangan khawatir, semuanya akan beres. Terus bilang dia sayang sama Tante Arum. Seketika dunia berputar. Ayah bilang sayang. Iya, Bu. Terus ayah janji mau beliin Tante Arum tas baru. Yang merek H, susah ngomongnya. Hermes? Bisikku serak. Iya, itu, Bu. Mila mengangguk antusias. Ayah bilang Tante Arum layak dapat yang terbaik. Tanganku gemetar menggenggam setir. Nafasku seperti tertahan. Selama ini, kecurigaanku ternyata bukan tanpa dasar. Bahkan Mila, anak kami yang masih polos, telah menjadi saksi bisu pengkhianatan suamiku sendiri. Sesampainya di rumah, ku bawa Mila masuk dan memintanya bermain di kamar. Aku kemudian menelepon Mas Bagus. Butuh 5 kali dial sebelum akhirnya diangkat. Ada apa? Anggi? Aku sedang sibuk. Suaranya terdapat kesal. Kita perlu bicara. Gus. Serius? Bisa nanti tidak? Aku sedang meeting. Meeting dengan siapa? Dengan Arum? Suaraku mulai meninggi. Diam sejenak. Jangan mulai lagi dengan tuduhanmu itu, Anggi. Ini bukan tuduhan, Gus. Mila mendengar sendiri kamu bilang, sayang, ke Arum. Kamu janji mau belikan dia tas Hermes. Dasar anak kecil. Dia pasti salah dengar. Hardiknya, Mila masih kecil, imajinasinya tinggi. Jangan salahkan Mila. Dia anak polos yang hanya mengatakan apa yang didengarnya. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Aku harus pergi. Tunggu, kamu pulang jam berapa malam ini? Tidak tahu. Jangan tunggu aku makan malam. Telepon diredupkan dengan kasar. Aku berdiri terpaku di ruang tamu. Tangan masih menggenggam ponsel yang mengeluarkan nada sambung. Air mata mulai menitik di pipi. Pengakuan polos Mila telah membenarkan semua kecurigaan terburukku. Malam itu, setelah Mila tertidur, aku duduk sendiri di ruang keluarga. Jam sudah menunjukkan pukul 23, dan Mas Bagus masih belum pulang. Aku mencoba menelepon lagi, tapi tidak diangkat. Kemarahan dan kepedihanku akhirnya memuncak. Kuambil ponselku dan mengirim pesan singkat kepada Mas Bagus. Kalau kamu tidak pulang dalam 30 menit, aku akan telepon orang tuamu dan ceritakan semua tentang Arum. 15 menit kemudian, pintu garasi terbuka. Mas Bagus masuk dengan wajah merah padam. Bau alkohol tercium dari napasnya. Berani sekali kamu mengancamku, bentaknya begitu melihatku. Aku tidak mengancam, Gus. Aku hanya mempertahankan pernikahan kita. Dan hak aku sebagai istrimu untuk tahu kebenaran. Dia tertawa sinis. Kebenaran? Kebenaran apa yang kamu mau, Anggi? Bahwa aku sudah tidak tahan lagi dengan sikap posesifmu? Dengan kecurigaanmu yang tidak berdasar? Tidak berdasar? Aku berdiri, menatapnya tajam. Aroma parfum di jaketmu, bekas lipstik, pulang larut setiap malam, dan sekarang pengakuan dari anak kita sendiri bahwa kamu bilang, sayang, ke perempuan lain. Itu semua tidak berdasar. Arum adalah sekretaris yang baik. Dia memahami tekanan kerjaku, tidak seperti kamu yang hanya bisa menuntut dan mencurigai. Memahami? Aku mengejek. Memahami sampai kamu harus bilang, sayang, padanya? Memahami sampai janji belikan tas puluhan juta. Kamu tahu apa? Teriaknya. Arum tidak sepertimu. Dia menghargaiku. Dia mengagumi pencapaianku. Kamu hanya mengingatkanku pada hutang dan kewajiban. Perkataannya seperti tamparan keras di wajahku. Jadi selama ini, kamu membandingkanku dengannya. Ya, dan dia selalu menang dalam setiap perbandingan. Hardiknya tanpa penyesalan. Dia muda, cantik,
tidak pernah mengomel, dan membuatku merasa seperti pria sejati, bukan seperti anak kecil yang selalu diawasi. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri yang gemetar. Kalau begitu, mungkin sebaiknya kita. Kamu mau bilang apa? Cerai? Dia menyelesaikan kalimatku. Silakan. Aku sudah lelah dengan semua ini. Dengan kehidupan rumah tangga yang membosankan. Dengan rutinitas yang itu-itu saja. Jadi selama 8 tahun pernikahan kita, selama kita membangun keluarga, itu semua membosankan bagimu. Suaraku bergetar. Ya, dan Arum telah membukakan mataku bahwa masih ada kehidupan lain di luar sana. Kehidupan yang lebih berwarna. Aku menatapnya, melihat wajah pria yang dulu ku kenal telah berubah total. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kamu sudah memilih jalanmu. Dia menghela napas, lalu berbalik meninggalkanku sendirian. Aku akan menginap di hotel malam ini. Besok, kita bicara lagi. Setelah dia pergi, aku terjatuh di sofa, tubuh lemas tak berdaya. Air mata mengalir deras, tapi yang lebih menyakitkan adalah suara kecil dari balik tangga. Ibu, ayah marah sama kita. Mila berdiri di sana, dengan boneka beruangnya tergenggam erat. Matanya merah, wajahnya pucat. Dia telah mendengar segalanya. Sayang. Aku membuka pelukan. Mila berlari ke pelukanku, menangis terseduh-seduh. Aku benci ayah. Aku benci Tante Arum. Mereka membuat ibu sedih. Tidak, sayang. Jangan benci siapapun. Usapku rambutnya yang halus. Kadang orang dewasa melakukan hal-hal yang menyakitkan. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untuk Mila. Malam itu, kami tidur berpelukan di kamarku. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan, aku tidur dengan keyakinan bahwa pernikahanku telah mencapai titik yang tidak bisa lagi diselamatkan. Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan, bagaimana melindungi Mila dari badai yang akan datang? Pagi itu, udara terasa begitu berat. 2 minggu telah berlalu sejak pertengkaran hebat kami, dan suasana rumah masih seperti kuburan. Mas Bagus kini tinggal secara permanen di kamar guest room, dan komunikasi kami hanya terbatas pada hal-hal praktis mengenai Mila atau tagihan rumah tangga. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan tentang masa depan kita, dia selalu menolak dengan berbagai alasan. Hari ini, aku mendapat panggilan dari atasan mengenai proyek penting di Bandung yang membutuhkan kehadiranku selama 3 hari. Biasanya, aku akan dengan senang hati menerima tantangan seperti ini, tapi sekarang hatiku dipenuhi kecemasan. Masa harus 3 hari, Pak? Tanyaku pada Pak Handoko, direktur kami. Maaf, Anggi, klien ini sangat penting dan mereka meminta spesifikasi kamu yang menanganinya. Kamu yang paling paham dengan detail proyek ini sejak awal. Aku menarik napas dalam. Boleh saya pertimbangkan dulu, Pak? Saya perlu mengatur urusan keluarga. Tentu, tapi beri kabar sebelum jam 4 sore ini ya. Penerbangan besok pagi. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku penuh dengan pertimbangan. Di satu sisi, ini adalah kesempatan karir yang bagus. Di sisi lain, aku tidak yakin bisa mempercayai Mas Bagus sepenuhnya dengan Mila selama 3 hari. Sesampainya di rumah, kudapati Mas Bagus sedang sarapan sendirian di meja makan. Mila masih tidur. Gus, kita perlu bicara, kataku duduk di hadapannya. Dia tidak mengangkat pandangan dari korannya. Apalagi? Atasan memintaku pergi ke Bandung untuk proyek besar. 3 hari. Berangkat besok pagi. Akhirnya dia menatapku. Jadi, silakan pergi. Selama ini kamu selalu bilang aku tidak memberimu kebebasan untuk karir. Ini bukan tentang kebebasan, Gus. Ini tentang Mila. Aku harus tinggalkan dia selama 3 hari. Dia anakku juga. Anggi, apa kamu pikir aku tidak bisa mengurus anak sendiri? Suaranya mulai tinggi. Bukan itu maksudku. Lalu apa? Kamu tidak percaya aku bisa jadi ayah yang bertanggung jawab? Aku memandangnya dalam-dalam.
Setelah semua yang terjadi, setelah Arum maafkan aku, Gus, tapi kepercayaanku padamu memang sedang di titik terendah. Dia melempar korannya ke meja. Sudah, tidak usah panjang lebar. Pergi saja. Aku bisa urus semuanya di sini. Mungkin justru lebih baik tanpa kehadiranmu yang selalu mencurigai. Gus, tolong jangan bilang begitu. Aku hanya pergi. Anggi, lakukan tugasmu. Aku akan lakukan tugasku sebagai ayah. Kita lihat nanti siapa yang lebih bertanggung jawab. Dia berdiri dan meninggalkanku sendirian di ruang makan dengan perasaan hancur. Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini kesempatan untuk membuktikan apakah Mas Bagus masih punya komitmen sebagai ayah. Atau, apakah ini justru kesalahan terbesarku. Siangnya, setelah menjemput Mila dari sekolah, aku memberitahunya tentang kepergianku. Ibu harus pergi kerja ke Bandung selama 3 hari. Sayang, ibu titip kamu sama ayah, ya? Wajah Mila langsung berubah. Jangan, Bu. Mila mau ikut ibu. Aduh, sayang, ibu tidak bisa bawa Mila. Ibu harus kerja sangat keras. Tapi Mila takut sama ayah, bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Ayah sekarang suka marah-marah. Dan Mila tidak suka kalau ayah telepon sama Tante Arum. Hatiku seperti diremas. Aku memeluknya erat. Mila, dengarkan ibu. Ayah pasti akan jaga Mila baik-baik. Ibu sudah pesan ke ayah untuk tidak telepon sama Tante Arum ketika jaga Mila. Janji, Bu. Janji, kataku, meski dalam hatiku ada keraguan yang menggerogoti. Malam hari, aku berkemas dengan perasaan was-was. Mas Bagus terlihat santai menonton TV di ruang keluarga, seolah tidak ada yang istimewa dari kepergianku besok. Gus, aku sudah taruh daftar jadwal Mila di kulkas, termasuk jadwal sekolah, les renang, dan makanan yang tidak boleh dia makan karena alergi. Dia mengangguk singkat tanpa menatapku. Oke. Aku juga sudah siapkan makanannya untuk 3 hari. Ada di freezer. Tinggal dipanaskan. Oke. Dan tolong, jangan bawa Mila ketemu klien atau meeting yang tidak perlu. Dia butuh rutinitas yang stabil. Akhirnya dia menatapku dengan pandangan kesal. Anggi, aku ini ayahnya, bukan babysitter. Aku tahu yang terbaik untuk anakku sendiri. Tapi, tidak ada tapi. Kamu selalu begitu. Selalu mengatur segalanya. Selalu merasa paling tahu. Biarkan aku jadi ayah dengan caraku sendiri. Aku menarik napas dalam. Baiklah, tapi tolong kalau ada apa-apa, telepon aku. Kapan saja. Dia tidak menjawab. Kembali menatap TV. Saat aku mengecek Mila yang sudah tertidur, air mataku jatuh melihat wajah polosnya yang sedang bermimpi indah. Kuusap lembut pipinya. Ibu janji akan cepat kembali. Sayang, ibu sayang kamu lebih dari apapun di dunia ini. Keesokan paginya, saat aku bersiap berangkat, Mila merengek tidak mau melepas kepergianku. Ibu, jangan pergi. Mila janji akan jadi anak baik. Jangan tinggalin Mila. Tangisnya membuat hatiku remuk. Aku memeluknya erat-erat. Sayang, ibu harus pergi. Tapi ibu janji, 3 hari ini akan cepat berlalu. Nanti ibu belikan oleh-oleh spesial, ya? Mas Bagus berdiri di belakang dengan muka masam. Sudah, Anggi, pergi saja sebelum macet. Aku yang urus ini. Dia menarik Mila dariku dengan agak kasar. Mila semakin keras menangis. Gus, tolong pelan-pelan. Protesku, kamu yang bikin dia seperti ini dengan sikap overprotective MU. Sekarang pergi, biarkan aku menenangkannya. Dengan berat hati, kuambil koper dan berjalan keluar. Tangisan Mila masih terdengar sampai ke depan rumah. Ibu, jangan pergi. Ibu, Mila takut. Setiap langkahku terasa seperti menginjak kaca. Naluriku sebagai ibu berteriak untuk kembali, tapi karir dan tanggung jawabku menarikku pergi. Di dalam taksi menuju bandara, ku terakhir kali menelepon Mas Bagus. Gus,
Tolong jaga Mila baik-baik. Aku percayakan dia padamu. Jangan khawatir berlebihan, Anggi. Dia akan baik-baik saja. Dan tolong, jangan ada telepon dari Arum ketika kamu bersama Mila. Dia trauma mendengar namanya. Diam sejenak. Aku tidak bisa mengontrol kapan orang meneleponku. Tapi aku akan usahakan. Itu tidak cukup, Gus. Janji ini penting untuk... Sudah, Anggi. Signalnya buruk. Selamat jalan. Telepon diputus. Aku menatap ponsel dengan perasaan campur aduk. Saat pesawat lepas landas, hatiku semakin tidak karuan. Ada firasat buruk yang menggelayuti. Sebuah peringatan bahwa keputusanku untuk pergi ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Jika saja aku tahu bahwa ini akan menjadi kali terakhir aku melihat Mila dalam keadaan utuh dan bahagia, mungkin aku akan memilih untuk tidak pernah pergi. Tapi takdir kadang memang kejam, dan pilihan yang kita buat dengan pertimbangan matang pun bisa berujung pada tragedi yang tak terbayangkan. Hari pertama dinas di Bandung berjalan dengan intens. Dari pagi hingga sore, aku terjebak dalam serangkaian rapat dengan klien, presentasi, dan tinjauan lapangan. Meski pikiran profesionalku fokus pada pekerjaan, di sudut hati yang paling dalam, ada kecemasan yang terus menggerogoti tentang Mila. Aku sudah mencoba menelepon Mas Bagus sebanyak 3 kali sejak tadi pagi, tapi tidak satu pun panggilanku diangkat. Setiap kali voicemailnya menyala, dadaku sesak oleh bayangan-bayangan buruk. Pukul 14, rapat dengan tim klien sedang berada pada puncaknya. Kami duduk di ruang konferensi hotel, membahas detail teknis proyek konstruksi yang kompleks. Pak Handoko, direktur kami, sedang memaparkan poin penting ketika ponsel di tas kerjaku bergetar. Aku mengabaikannya, berusaha tetap fokus. Tapi tak lama, getarannya kembali, lebih panjang dan lebih persistensi kali ini. Maaf, Pak, bisikku pada Pak Handoko. Sepertinya ada telepon penting. Dia mengangguk singkat, dan aku buru-buru mengambil ponselku. Nomor yang terpampang di layar adalah nomor yang tidak kukenal. Dengan kode area Jakarta, jantungku langsung berdebar kencang. Permisi, saya harus ambil ini, kataku sambil beranjak dari kursi dan bergegas ke lorong. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku menggeser tombol hijau. Halo. Selamat siang, Ibu. Ini dari Kepolisian Sektoran Palmerah. Bisa saya berbicara dengan Ibu Anggi? Suara di seberang sana resmi dan tenang. Tapi setiap katanya seperti pukulan palu di kepalaku. Kaki terasa lemas, dan aku harus menyandar ke dinding untuk menopang tubuh. Iya, ini saya. Ada apa? Tanyaku, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Apakah ibu kenal dengan seorang anak perempuan bernama Mila, usia 6 tahun? Seketika napas tersangkut di tenggorokan. Dunia seolah berhenti berputar. Mila, itu anak saya. Ada apa dengan dia? Kenapa polisi yang telepon? Suaraku mulai panik. Tenang, Bu. Saat ini kondisi Mila baik-baik saja. Secara fisik tidak terluka. Dia sedang bersama kami di kantor polisi. Apa? Di kantor polisi? Kenapa? Dia kenapa? Tanyaku sambil tangan kiriku memegangi dinding, berusaha menahan tubuh yang mulai limbung. Anak ibu ditemukan sendirian di pinggir Jalan Palmerah Barat oleh seorang pedagang kaki lima sekitar 1 jam yang lalu. Menurut pengakuan Mila, dia diturunkan dari mobil oleh ayahnya, lalu ditinggalkan begitu saja. Perkataan itu seperti petir di siang bolong. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Suami saya yang menjaganya. Mas Bagus, pasti ada kesalahan. Kami sudah mencoba menghubungi nomor ayahnya, Bu, tapi tidak bisa dihubungi. Mila yang memberikan nomor ibu. Dia sangat ketakutan dan ingin bertemu ibu. Bisa ibu berbicara dengannya sebentar? Mungkin bisa menenangkannya. Apa? Iya, tolong sambungkan. Tangisku sudah tidak bisa kutahan lagi. Terdengar suara decak, lalu suara gemeresik, dan kemudian suara kecil yang sangat kukenal, penuh dengan isakan dan ketakutan,
menyayat relung hatiku paling dalam. Ibu? Suaranya terputus-putus, seperti orang yang sudah menangis sangat lama. Mila, sayang, ibu di sini. Kamu baik-baik saja? Kamu di mana? Tanyaku, berusaha tidak menangis tapi air mata sudah mengalir deras. Aku dibuang ayah, Bu. Suaranya lirih, hancur. Apa? Sayang, jangan bohong sama ibu. Ayah mana mungkin? Beneran, Bu. Potongnya. Suaranya semakin kecil. Tadi pagi ayah janji mau ajak Mila jalan-jalan. Tapi pas di jalan ramai, ayah suruh Mila turun. Bilangnya mau parkir. Cari tempat parkir. Suaranya terisak-isak lagi. Dan aku bisa membayangkan wajahnya yang polos dipenuhi air mata dan ketakutan. Terus mobil ayah pergi. Bu, Mila nunggu lama sekali. Ayah tidak balik-balik. Mila nangis, terus ada om pedagang yang baik. Dia tanya-tanya, terus telepon polisi. Setiap kata yang diucapkan Mila seperti pisau yang mengoyak-ngoyak jiwa. Aku tergagap, tidak bisa menemukan kata-kata. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Mila, sayang, dengarkan ibu. Ibu akan segera datang. Sekarang juga. Kamu tunggu ibu ya. Jangan takut. Kamu sekarang sudah aman sama om-om polisi. Tapi ayah pergi sama Tante Arum, Bu. Bisiknya pelan, seolah takut mengatakannya. Mila lihat Tante Arum di mobil. Dia duduk di depan. Pas ayah suruh Mila turun, Tante Arum cuma lihatin aja, senyum-senyum. Sekarang bukan lagi kesedihan yang menguasai diriku, tapi kemarahan yang membara. Arum, dia tidak hanya merebut suamiku, tapi juga bersekongkol dalam meninggalkan anakku sendirian di jalanan. Pulang, Bu. Mila mau ibu. Tangisnya kembali meledak. Ibu segera datang. Sayang, ibu janji. Sekarang kasih teleponnya ke om polisi lagi ya. Beberapa detik kemudian, suara polisi kembali terdengar. Ibu Anggi. Iya, Pak. Saya akan segera kembali ke Jakarta. Tolong jaga anak saya baik-baik. Saya akan ada di sana secepat mungkin. Baik, Bu. Kami akan tunggu. Dan kami akan terus mencoba menghubungi ayahnya. Setelah telepon berakhir, aku berdiri terpaku di lorong hotel. Tubuh gemetar tak terkendali. Air mata mengalir deras. Dan aku harus menutup mulut untuk menahan isak tangis yang ingin meledak. Mas Bagus, suamiku sendiri. Tega melakukan ini pada anak kami? Pada Mila yang polos dan tak berdosa? Pak Handoko keluar dari ruang rapat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Anggi, ada apa? Kamu baik-baik saja? Aku menggeleng, tidak mampu berkata-kata. Tubuhku lunglai, dan aku hampir terjatuh jika Pak Handoko tidak segera menyangga. Anak saya, suami saya. Tinggalkan anak saya sendirian di jalan. Ucapku terbata-bata antara isak tangis. Saya harus pulang sekarang juga. Ya ampun, Anggi. Tenang, kita atur secepatnya. Pak Handoko segera mengambil alih situasi. Saya akan bantu kamu pesan tiket penerbangan berikutnya. Kamu berkemas. Saya urus semuanya. Dalam perjalanan menuju bandara, aku mencoba lagi menghubungi Mas Bagus. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetap tidak diangkat. Kemudian, pada percobaan ke-6, telepon akhirnya diangkat. Anggi, aku sibuk. Apa lagi yang kamu mau? Suaranya kesal. Mas Bagus, kamu gila. Kamu tega tinggalkan Mila sendirian di jalan. Bentakku, tidak peduli lagi dengan sopan santun. Diam sejenak. Apa? Saya tidak tinggalkan dia. Dia minggat sendiri. Bohong. Polisi yang telepon saya. Mila bilang kamu turunkan dia di Palmerah dan pergi dengan Arum. Apa? Dia salah lihat. Itu bukan saya. Jangan berbohong, Gus. Mila melihat Arum di mobil bersamamu. Dia bilang Arum cuma diam dan senyum-senyum ketika kamu suruh Mila turun. Anggi, dengarkan. Tidak, kamu dengar saya. Kalau ada apa-apa dengan Mila,
Saya tidak akan pernah memaafkanmu. Never. Aku memutuskan telepon dengan kasar. Di bandara, sambil menunggu penerbangan, aku tidak bisa berhenti menangis. Bayangan Mila yang ketakutan sendirian di pinggir jalan, ditinggalkan oleh orang yang seharusnya melindunginya, menghantuiku. Penerbangan selama 1 jam terasa seperti penyiksaan. Setiap menit terasa seperti jam. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Jakarta, aku adalah penumpang pertama yang keluar. Aku berlari menuju taksi, meminta supirnya untuk melaju cepat ke kantor polisi. Sesampainya di sana, aku melihat pemandangan yang akan selamanya membekas dalam ingatanku. Mila duduk di kursi kayu, memeluk erat boneka beruang kecil yang diberikan polisi padanya. Matanya merah bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya masih sesekali menggigil. "Ibu!" teriaknya ketika melihatku, lalu berlari ke pelukanku. Kami berpelukan erat, sama-sama menangis. Di pelukan itu, aku bersumpah pada diri sendiri, Mas Bagus akan menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Dan Arum, dia akan belajar bahwa mengambil suami orang lain adalah satu hal, tapi ikut serta dalam mengorbankan anak yang tidak bersalah adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang hancur. Ini tentang keadilan untuk anakku. Taksi yang kutumpangi melaju kencang menuju kantor polisi sektoran Palmerah. Jantungku berdebar tak karuan. Setiap lampu merah terasa seperti penghalang yang sengaja memperlambat pertemuan dengan Mila. Bayangan wajahnya yang ketakutan terus menghantuiku. Dalam benakku, bergema kata-kata polisi tadi. Ditemukan sendirian di pinggir jalan, diturunkan dari mobil oleh ayahnya. "Bang, bisa lebih cepat lagi?" Pintaiku pada supir taksi dengan suara bergetar. "Sudah maksimal, Bu. Macet di mana-mana." Jawabnya singkat. Aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang lalu lalang dengan kehidupan normal mereka. Sedangkan duniamu sendiri baru saja runtuh berantakan. Mas Bagus, pria yang kupercayai, kucintai, kukasihi, ternyata memiliki hati yang cukup kejam untuk meninggalkan anak kami sendiri di jalanan. Saat taksi akhirnya berhenti di depan kantor polisi, aku bahkan tidak menunggu kembalian, langsung melompat keluar dan berlari masuk. Petugas yang berjaga di depan langsung menegur. "Ibu siapa? Ada perlu apa?" "Aanggi, saya Ibu Mila, anak yang tadi ditemukan." Ucapku terbata-bata. Wajah petugas itu langsung berubah simpatik. "Oh iya, Bu. Silakan masuk. Mila ada di ruang tunggu bersama Bribtu Sari." Dengan langkah gemetar, aku mengikutinya melalui koridor yang sepi. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara tangis kecil yang sangat kukenal. Dan saat pintu ruang tunggu terbuka, terlihatlah pemandangan yang menghancurkan hatiku. Mila duduk di kursi kayu yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Dia memeluk erat boneka beruang yang mungkin diberikan polisi. Wajahnya buryamuk oleh air mata, mata merah bengkak, dan tubuhnya sesekali masih menggigil. Seorang polwan muda sedang duduk di sampingnya, berusaha menenangkan. "Ibu!" teriak Mila ketika melihatku, lalu melompat dari kursi dan berlari ke pelukanku. Kami berpelukan erat, sama-sama menangis. Aku berlutut, memeluknya sekuat tenaga, menciumi rambutnya yang masih beraroma sampo anak-anak favoritnya. "Sayang, ibu di sini. Ibu di sini sekarang." Bisikku di sela isak tangis. "Mila takut sekali, Bu." Ayah ninggalin Mila." Dia terisak-isak. Pelukannya semakin erat seolah takut aku menghilang. "Sudah, sayang. Sudah, tidak apa-apa. Ibu janji tidak akan tinggalkan Mila lagi." Polwan yang tadi mendekat. "Ibu Anggi, saya Bribtu Sari. Senang ibu sudah datang. Mila sudah beberapa jam di sini, dan sangat ketakutan." Aku mengangguk sambil masih memeluk Mila. "Terima kasih sudah menjaganya. Bisa saya tahu detail kejadiannya?" Bribtu Sari menghela napas. Menurut pengakuan Mila, pagi tadi ayahnya menjanjikan jalan-jalan ke mall. Tapi alih-alih ke mall, dia dibawa ke daerah Palmerah, lalu disuruh turun di pinggir jalan yang ramai. Ayahnya bilang mau cari parkir, tapi tidak pernah kembali. Dan dia tidak terluka secara fisik.
Tanyaku sambil memeriksa tubuh Mila. Secara fisik baik-baik saja, hanya trauma psikis yang berat. Kami sudah memanggil dokter untuk memeriksanya, dan memang tidak ada luka fisik. Kutarik napas lega, tapi kemarahan dalam diriku semakin menjadi. Dan ayahnya? Sudah bisa dihubungi. Kami sudah mencoba semua nomor yang ada, termasuk nomor kantor, tapi tidak bisa dihubungi. Terakhir, ponselnya sudah dimatikan. Tiba-tiba Mila menarik-narik bajuku. "Ibu!" Mila lihat Tante Arum di mobil. Dia duduk di depan. Pas ayah suruh Mila turun, Tante Arum cuma lihatin aja, terus senyum. Perkataan Mila membuat darahku mendidih. Arum tidak hanya mengetahui, tapi juga menyetujui tindakan keji ini. Dia tersenyum melihat anakku ditelantarkan. "Bu, kami perlu ibu membuat laporan resmi untuk kasus penelantaran anak ini," kata Bribtusari membuyarkan lamunanku. "Tentu, saya akan buat laporan. Dan saya ingin proses hukum berjalan untuk suami saya dan untuk perempuan yang bersamanya." Sambil masih memeluk Mila, aku dibawa ke ruang penyidik untuk membuat laporan. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti mimpi buruk. Aku menggambarkan pernikahan kami yang mulai retak, kecurigaanku pada Arum, dan bagaimana akhirnya Mas Bagus tega meninggalkan anaknya sendiri. "Jadi ibu sedang dinas di Bandung ketika kejadian ini terjadi?" tanya penyidik. "Iya, saya titipkan Mila pada suami saya dengan perasaan was-was. Tapi tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal sekeji ini." Suaraku kembali tercekat. Setelah proses laporan selesai, aku menandatangani berkas-berkas dengan tangan gemetar. Mila yang selama proses ini duduk di sampingku, terus memegangi tanganku erat-erat, seolah takut aku menghilang. "Bu, untuk sementara, Mila bisa ibu bawa pulang. Tapi kami akan terus berusaha menghubungi ayahnya. Dan kami akan memproses laporan ibu," kata penyidik itu. "Terima kasih, Pak." Saat kami bersiap pulang, Mila tiba-tiba berkata dengan suara kecil, "Ibu, Mila tidak mau pulang ke rumah. Takut ketemu ayah." Hatiku hancur mendengarnya. "Tidak, Sing, kita tidak pulang ke rumah. Kita akan ke rumah nenek dulu, ya." Dia mengangguk pelan, masih terlihat trauma. Di perjalanan menuju rumah orang tuaku, Mila tertidur di pelukanku. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Dia sesekali bergidik dan mengigau ketakutan. Setiap kali itu terjadi, aku memeluknya lebih erat dan membisikkan kata-kata menenangkan. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibuku yang membuka pintu langsung terkejut melihat keadaan kami. "Anggi, Mila, kenapa kalian?" Ayah buang Mila, Nek," bisik Mila yang terbangun, lalu kembali menangis. Wajah ibuku berubah pucat. "Apa? Bagus? Tidak mungkin." Dengan suara bergetar, aku menceritakan semua yang terjadi. Dari kecurigaanku pada Arum, pertengkaran kami, sampai penelantaran Mila hari ini. Ibuku mendengarkan dengan ekspresi yang semakin hancur. "Astaga, Bagus, bagaimana bisa dia?" Ibuku ikut menangis, lalu memeluk kami berdua. "Sudah, tinggal di sini. Ini rumah kalian sekarang." Malam itu, setelah akhirnya berhasil menidurkan Mila yang kelelahan, aku duduk sendiri di teras. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari Mas Bagus. "Anggi, aku dengar kamu sudah ambil Mila dari polisi. Aku minta maaf. Tapi kamu harus pahami, aku sedang dalam tekanan berat. Arum, dia hamil. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Meninggalkan Mila di jalan adalah keputusan spontan yang salah." Aku menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk antara kemarahan dan kekalahan. Arum hamil. Sekarang aku mengerti mengapa dia semakin nekat. Tapi alasan apapun tidak bisa membenarkan tindakan menelantarkan anak sendiri. Dengan tangan gemetar, aku membalas pesannya. "Tekanan bukan alasan untuk menelantarkan anak kita. Kamu dan Arum akan menanggung konsekuensi hukum atas perbuatanmu. Jangan coba mendekati kami lagi." Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel.
Melihat ke dalam kamar tempat Mila tertidur dengan wajah yang masih terlihat cemas, aku bersumpah pada diri sendiri, perjuangan baru saja dimulai. Aku akan memperjuangkan keadilan untuk anakku, dan memastikan Mas Bagus dan Arum memahami betapa keji perbuatan mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar memahami arti kata benci. Dan rasa benci itu akan menjadi bahan bakarku untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik untuk Mila dan diriku. Pagi setelah kejadian mengerikan itu, rumah orang tuaku seperti markas perang. Ibuku sibuk di dapur mencoba membuatkan Mila makanan favoritnya, sementara ayahku dengan wajah muram duduk bersamaku di ruang tamu, membahas langkah hukum yang akan kami ambil. Kita harus laporkan ini ke polisi dengan pasal yang lebih berat. Anggi, kata ayahku dengan suara berat. Penelantaran anak dengan sengaja, plus kemungkinan pasal percobaan penculikan. Aku sudah membuat laporan semalam. Yah, tapi mereka bilang masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Ayahku menggeleng. Aku akan telepon temanku yang komisioner di kepolisian. Kasus seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Sementara kami berbicara, Mila muncul dari kamar dengan wajah pucat dan mata masih bengkak. Dia langsung berlari dan memelukku erat. "Ibu, Mila mimpi buruk," bisiknya. "Mimpi ayah tinggalin Mila lagi." "Sudah, sayang, itu cuma mimpi." Ku belai rambutnya. "Ibu janji, ibu tidak akan biarkan siapapun menyakiti Mila lagi." Tapi kalau ayah datang ke sini, Mila takut." Ayahku yang mendengar itu langsung mendekat. "Jangan takut, Mila. Kakek tidak akan biarkan siapapun menyakiti cucu kakek. Ayahmu berani datang sini, kakek yang hadapi." Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Kami semua tegang. Ibuku bergegas dari dapur dengan wajah khawatir. "Jangan-jangan Bagus." Ayahku berdiri dengan sikap siap menghadapi. "Kalian tunggu di sini. Aku yang buka." Ternyata yang datang adalah kedua orang tua Mas Bagus. Wajah mereka terlihat sangat sedih dan malu. "Anggi, kami baru dengar," kata ibu mertuaku dengan suara bergetar. "Apa benar Bagus meninggalkan Mila di jalan?" Aku mengangguk, menahan amarah yang menggelegak. "Iya, Bu. Dan bukan hanya meninggalkan. Dia menurunkan Mila di pinggir jalan ramai dengan alasan mau cari parkir, lalu pergi begitu saja dengan perempuan lain." Ayah mertuaku menghela napas panjang. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. "Kami tidak bisa meminta maaf yang cukup untuk perbuatan Bagus. Dia sudah gila." "Di mana Bagus sekarang?" tanya ayahku dengan suara dingin. Mereka kabur," jawab ibu mertuaku. "Bagus menelepon semalam, bilang dia dan Arum akan pergi dari Jakarta. Dia bilang Arum hamil." Sekarang semua menjadi jelas. Kemarahan yang kuredam akhirnya meledak. Jadi karena perempuan itu hamil, dia tega membuang anaknya sendiri? Anak yang sudah dia besarkan selama 6 tahun. "Aduh, Anggi, kami benar-benar malu." Ibu mertuaku menangis. "Kami anggap kamu seperti anak sendiri. Dan Mila adalah cucu kami satu-satunya." Mila yang mendengar suara neneknya keluar dari kamar. Tapi berbeda dengan biasanya yang akan langsung memeluk, dia sekarang hanya berdiri di balik pintu, memandang dengan tatapan takut. "Nenek, kenapa ayah jahat sama Mila?" tanyanya dengan suara kecil. Ibu mertuaku langsung menangis terseduh-seduh. "Sayang, nenek minta maaf. Nenek tidak tahu ayah akan berbuat seperti itu." Ayah mertuaku mencoba mendekati Mila, tapi dia langsung bersembunyi di belakangku. Mila takut. Melihat itu, ayahku akhirnya angkat bicara. "Mungkin lebih baik kalian pulang dulu. Mila masih trauma. Dan untuk Bagus, kami akan proses hukum. Tidak ada kompromi untuk yang melakukan pada anak." Setelah orang tua Mas Bagus pergi dengan wajah hancur, aku merasa sedikit iba. Mereka orang tua yang baik, tapi sayangnya tidak bisa mengontrol perbuatan anak mereka. Siangnya, kami pergi ke kantor polisi untuk follow up laporan. Penyidik yang menangani kasus kami, Bribtu Sari, menyambut kami dengan berita baru. "Bu Anggi,
Kami sudah dapat rekaman CCTV dari lokasi kejadian, katanya dengan wajah serius. Dan, ibu perlu melihat ini. Dia memutar rekaman dari monitor di ruangannya. Rekaman menunjukkan mobil Mas Bagus berhenti di pinggir jalan. Terlihat Mas Bagus turun dari mobil, membuka pintu belakang, dan mengeluarkan Mila. Lalu yang membuatku ingin muntah, dia benar-benar menutup pintu, masuk ke mobil, dan pergi begitu saja. Mila yang kecil berdiri sendirian di trotoar, tampak bingung sebelum akhirnya menangis. Dan ini rekaman dari sudut lain, kata Bribtusari sambil memutar rekaman kedua. Rekaman ini lebih jelas menunjukkan interior mobil. Dan di sana, di kursi penumpang depan, duduk Arum dengan tenang. Bahkan terlihat dia sedang merapikan lipstik di kaca spion. Saat Mas Bagus kembali ke mobil setelah meninggalkan Mila, Arum malah tersenyum dan menepuk pundak Mas Bagus seperti memberi selamat. Bajingan, umpat ayahku yang tidak bisa menahan amarah. Dia tidak hanya meninggalkan cucuku, tapi perempuan jalang itu malah tersenyum senang. Aku menutup mata, tidak tahan melihat rekaman itu lagi. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Kami sudah mengeluarkan surat pencarian untuk Mas Bagus dan Arum, kata Bribtusari. Kami juga membekukan rekening bank mereka dan melarang mereka keluar negeri. Sorenya, kami mengunjungi kantor Mas Bagus. Atasannya, Pak Hendra, menerima kami dengan wajah prihatin. Saya benar-benar minta maaf, Bu Anggi. Saya tidak menyangka Mas Bagus bisa melakukan hal seperti ini, katanya. Dia mengajukan cuti mendadak kemarin. Katanya ada urusan keluarga. Ternyata, apakah Pak Hendra tahu sesuatu tentang Arum? Di mana mereka mungkin bersembunyi? Tanyaku. Dari teman-teman kantor, katanya Arum sering membanggakan bahwa dia punya apartemen di BSD. Mungkin mereka ada di sana. Informasi itu langsung kusampaikan ke polisi. Malamnya, tim penyidik melakukan penggerebekan ke apartemen di BSD. Tapi, mereka sudah pergi. Tetangga mengatakan melihat mereka packing cepat dan pergi dengan mobil semalam. Sepertinya mereka tahu akan dikejar. Lapor Bribtusari melalui telepon. Tapi kami tidak akan berhenti mencari. Malam itu, di kamar yang sama dengan Mila, aku menatapnya yang akhirnya tertidur pula setelah minum obat penenang dari dokter. Wajahnya yang polos masih terlihat cemas bahkan dalam tidurnya. Dengan lembut kuusap pipinya. Ibu janji, sayang, ibu akan temukan mereka. Dan ibu akan pastikan mereka menghadapi konsekuensi atas apa yang dilakukan padamu. Pencarian mungkin akan memakan waktu, tapi tekadku tidak akan pernah padam. Untuk Mila, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mas Bagus dan Arum mungkin bisa bersembunyi sekarang, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan memahami bahwa mengkhianati keluarga sendiri adalah dosa yang tidak termaafkan. 2 hari setelah kejadian penelantaran Mila, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor Mas Bagus sekali lagi. Kali ini bukan sebagai istri yang cemburu, tapi sebagai korban yang mencari keadilan. Aku perlu memahami lebih dalam siapa sebenarnya Arum ini, dan apa motif di balik semua tindakannya. Pak Hendra, atasan Mas Bagus, menerimaku di ruang rapat dengan wajah serius. Saya sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang Arum dari rekan-rekan kantor, Bu Anggi. Mungkin bisa membantu penyelidikan. Dia menyerahkan sebuah map berisi printout chat WhatsApp, foto-foto, dan laporan keuangan. Kami menemukan ini dari komputer Arum sebelum dia menghapus semua datanya. Dengan tangan gemetar, ku buka map tersebut. Isinya membuatku semakin yakin bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa, tapi sebuah rencana yang telah diatur dengan matang. Arum ternyata sudah mempersiapkan semua ini sejak lama, kata Pak Hendra. Dia sengaja mendekati Mas Bagus karena tahu dia adalah partner di sini dengan akses ke keuangan perusahaan. Salah satu printout chat menunjukkan percakapan Arum dengan temannya. Arum, gue lagi deketin bos gue nih. Orangnya agak bego, gampang dibohongi. Teman, yakin? Kan dia udah married. Arum, masalah? Istrinya cuma ibu rumah tangga biasa. Gue bisa ambil alih semuanya.
Dia punya perusahaan, rumah bagus, tabungan tebal. Teman. Tapi kan dia punya anak. Arum. Anak bisa disingkirkan. Yang penting gue bisa nikmatin hartanya. Aku menutup mata, mencoba menahan amarah yang membara. Jadi ini semua tentang uang? Arum melihat keluarga kami hanya sebagai tiket untuk hidup mewah? Ada lagi yang lebih mengkhawatirkan, kata Pak Hendra sambil mengeluarkan dokumen lain. Arum ternyata sudah beberapa kali mencoba mengakses rekening perusahaan dengan password Mas Bagus. Untungnya sistem keamanan kami memblokir aksesnya. Salah satu karyawan yang duduk sebangku dengan Arum, bernama Sari, bersedia berbicara denganku. Bu, sebenarnya kami sudah lama curiga dengan Arum, kata Sari dengan suara berbisik. Dia sering pamer perhiasan dan tas mahal. Padahal gajinya sebagai sekretaris tidak mungkin bisa beli barang semahal itu. Apakah dia pernah bicara tentang rencananya dengan suami saya? Sari mengangguk. Wajahnya tampak bersalah. Dia pernah bilang, suatu hari nanti dia akan jadi pemilik perusahaan ini. Dan maaf Bu, dia bilang Ibu dan Mila adalah rintangan yang harus disingkirkan. Kata, rintangan, itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Jadi Mila dan aku dianggap seperti sampah yang harus dibuang? Kenapa tidak ada yang melapor sebelumnya? Tanyaku, mencoba tidak terdengar menyalahkan. Kami takut. Bu, Arum punya pengaruh kuat pada Mas Bagus. Siapa yang melapor? Pasti dipecat. Petunjuk lain datang dari office boy yang sering diminta Arum untuk mengantar dokumen. Saya pernah antar dokumen ke apartemen Arum di BSD. Bu, di sana ada Mas Bagus. Mereka seperti suami istri. Apakah kamu ingat detail apartemennya? Lantai 8, nomor 812. Tapi sejak seminggu yang lalu, mereka sudah pindah. Saya lihat Arum packing barang-barang mewahnya. Semua informasi ini kuserahkan kepada Bribtu Sari. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap latar belakang Arum. Kami menemukan fakta mengejutkan. Bu Anggi, lapor Bribtu Sari melalui telepon. Arum bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Rumi Astuti, dan dia pernah terlibat kasus penipuan serupa di Surabaya 3 tahun lalu. Penipuan? Iya. Dia bekerja sebagai sekretaris di perusahaan kontraktor, menjalin hubungan dengan direktur utamanya yang sudah menikah, lalu menghabiskan uang perusahaan sebelum kabur. Korban tidak mau melapor karena malu. Jadi ini modus operandi yang dia ulangi? Dan Mas Bagus adalah korbannya yang berikutnya? Ada lagi, lanjut Bribtu Sari. Kami menemukan bukti bahwa Arum sedang hamil, tapi apa? Menurut dokter yang memeriksanya, usia kehamilannya tidak sesuai dengan yang dia katakan pada Mas Bagus. Dia mengaku hamil 3 bulan, padahal menurut dokter baru 2 bulan. Dan ada kemungkinan Mas Bagus bukan ayah dari bayi tersebut. Sekarang semua mulai jelas. Arum menjebak Mas Bagus dengan kehamilan palsu, atau setidaknya dengan mengatur waktu kehamilannya agar sesuai dengan periode perselingkuhan mereka. Malam itu, aku mendapat telepon tak terduga dari seorang wanita yang mengaku sebagai mantan korban Arum di Surabaya. Bu Anggi, saya Dian. Saya dengar Anda juga menjadi korban Arum, katanya dengan suara sedih. Dia melakukan hal yang sama pada suami saya 2 tahun lalu. Menghabiskan tabungan kami, lalu kabur ketika uangnya habis. Apakah suami Anda? Ya, dia bunuh diri setelah menyadari telah ditipu. Tidak tahan menanggung malu dan hutang. Perkataan Dian membuatku menggigil. Arum bukan hanya pembuat onar. Dia adalah predator yang menghancurkan keluarga demi kepentingannya sendiri. Bu Anggi, tolong berhati-hati. Arum sangat manipulatif dan tidak punya hati nurani. Dia akan melakukan apapun untuk uang. Setelah telepon berakhir, aku duduk termenung lama. Semua informasi ini seperti puzzle yang mulai menyatu. Arum memang sengaja merusak keluarga kami dengan tujuan finansial. Dan Mas Bagus yang naif, terjebak dalam rayuannya. Tapi satu hal yang tidak bisa kumaafkan. Mas Bagus membiarkan dirinya dimanipulasi sampai tega menelantarkan anaknya sendiri. Apapun alasannya, sebagai ayah,
Dia seharusnya punya insting protektif terhadap anaknya. Keesokan harinya, polisi berhasil melacak jejak kartu kredit Arum. Ternyata mereka kabur ke Bali dan menginap di villa mewah di daerah Ubud. Kami sudah koordinasi dengan polisi Bali, kata Bribtusari. Tapi ketika dicek, mereka sudah check out tadi pagi. Sepertinya mereka terus berpindah-pindah. Saat itulah aku menyadari, ini akan menjadi perburuan yang panjang. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus memburu mereka, tidak hanya untuk keadilan bagi Mila, tapi juga untuk menyadarkan Mas Bagus bahwa dia telah menjadi korban dari seorang psikopat yang hanya menginginkan hartanya. Dan yang paling penting, aku harus memastikan bahwa Arum tidak akan pernah lagi bisa menghancurkan keluarga lain seperti yang dia lakukan pada keluarga kami. 3 minggu telah berlalu sejak kejadian penelantaran Mila. Perburuan terhadap Mas Bagus dan Arum terus berlanjut. Namun mereka seperti menghilang di telan bumi. Polisi telah menyita paspor mereka dan memasukkan nama mereka dalam daftar pencarian orang. Tapi sejauh ini belum ada hasil yang konkret. Suatu sore, ketika aku sedang menemani Mila mengerjakan PR-nya, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan perasaan was-was. Setiap telepon tak dikenal sekarang membuatku tegang. Halo. Selamat siang. Apakah saya berbicara dengan Ibu Anggi? Suara perempuan yang tidak kukenal. Iya, betul. Dengan siapa? Saya Novi, manajer Bank BCA Cabang Sudirman. Kami perlu konfirmasi dengan Ibu mengenai beberapa transaksi mencurigakan pada rekening bersama Ibu dan Bapak Bagus. Jantungku berdebar kencang. Transaksi mencurigakan? Seperti apa? Dalam 3 hari terakhir, ada penarikan tunai besar-besaran dari rekening tersebut melalui ATM di berbagai kota. Total sudah 450 juta yang ditarik. Aku nyaris menjatuhkan gagang telepon. 450 juta? Tapi suami saya sedang tidak di kota. Kami sudah memblokir sementara rekeningnya. Tapi kami butuh Ibu datang ke bank untuk verifikasi. Kami curiga ini adalah transaksi tidak sah. Segera kuhubungi Bribtusari dan menceritakan perkembangan terbaru ini. Dia langsung datang ke rumah orang tuaku bersama tim penyidik. Ini modus klasik, Bu, kata Bribtusari sambil memeriksa printout transaksi yang kubawa dari bank. Mereka sedang mengumpulkan uang tunai untuk pelarian mereka. Tapi yang menarik, dia menunjuk sebuah pola pada dokumen. Mereka bergerak dari Bali ke Lombok, lalu kembali ke Jawa melalui Banyuwangi, dan sekarang ada di Bandung. Jadi mereka berputar-putar. Tanya ayahku. Sepertinya iya. Mungkin untuk membingungkan kami. Tapi setiap penarikan tunai meninggalkan jejak digital. Polisi kemudian bekerja sama dengan pihak bank untuk melacak transaksi real time. 2 hari kemudian, kami mendapat terobosan. Kami dapat info mereka sedang di sebuah hotel di Lembang, Bandung. Lapor Bribtusari melalui telepon. Tim sudah bergerak ke sana. Aku memutuskan untuk ikut bersama tim polisi ke Bandung. Aku perlu menghadapi Mas Bagus langsung. Perlu menatap matanya dan menanyakan mengapa dia tega melakukan semua ini. Perjalanan ke Bandung terasa sangat panjang. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai skenario pertemuan kami nanti. Apa yang akan kukatakan padanya? Bagaimana reaksinya ketika melihatku? Sesampainya di hotel tujuan, tim penyidik langsung mengepung kamar yang sesuai dengan informasi yang didapat. Aku menunggu di lobi dengan dikawal 2 polisi wanita. Tak lama kemudian, terdengar suara keributan dari lantai atas. Lalu, melalui radio komunikasi, terdengar suara salah satu penyidik. Kamar kosong, tapi ada barang-barang mereka di sini. Sepertinya mereka baru saja kabur. Aku naik ke lantai 8 di mana kamar mereka berada. Kamar itu dalam keadaan berantakan. Ada pakaian berserakan, teletries masih di kamar mandi, bahkan ada makanan setengah habis di atas meja. Mereka pasti mendapat informasi bahwa kita datang, kata salah satu penyidik frustrasi. Di atas tempat tidur, kulihat sebuah notebook terbuka. Dengan sarung tangan, kuambil dan membacanya. Isinya membuat darahku mendidih. Ini adalah catatan Arum tentang rencana mereka. Hari ke-18. Bagus masih mudah dikendalikan. Dia percaya semua yang kukatakan.
Tabungannya hampir habis kami ambil. Tinggal rumah dan perusahaan yang harus kami jual. Tapi si Anggi menyulitkan dengan laporan polisi. Harus cari cara untuk menghentikannya. Dan di halaman berikutnya, hari ke-20, polisi semakin dekat. Harus pindah lagi. Bagus mulai bertanya-tanya tentang Arum. Dia bertemu dengan Dian, mantan korbanku, secara tidak sengaja di Bali. Harus yakinkan dia bahwa Dianlah yang gila. Jadi Mas Bagus mulai sadar, tapi mengapa dia tidak kembali? Pemilik hotel memberikan informasi bahwa Mas Bagus dan Arum check out tiba-tiba sejam yang lalu dengan taksi. CCTV parkir menunjukkan mereka pergi dengan membawa 2 koper besar. Kami sudah pasang checkpoint di semua jalan keluar Bandung, kata Briptusari mencoba menenangkanku yang hampir putus asa. Malam itu, ketika kami masih di Bandung, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan perasaan campur aduk, kuangkat. Anggi? Suara itu adalah suara Mas Bagus. Dia terdengar panik. Gus, di mana kamu? Kamu baik-baik saja? Anggi, aku dalam masalah besar. Arum, dia bukan seperti yang kukira. Kamu di mana, Gus? Kembali saja. Kita hadapi bersama. Dia mengancam akan bunuh diri jika aku tinggalkan. Dan ada orang-orang yang mengancam kami. Orang-orang? Siapa? Orang suruhan Arum. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terjebak. Anggi. Sebelum sempat ku bertanya lebih lanjut, terdengar suara Arum di latar belakang. Siapa yang kau telepon? Gus? Kepada siapa kau bicara? Kemudian sambungan terputus. Polisi berhasil melacak panggilan tersebut berasal dari daerah Cimahi. Tapi ketika dicek, mereka sudah pergi lagi. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, aku menerima email dari akun tidak dikenal. Berhenti cari kami. Kami bahagia. Urus saja perceraianmu. Harta adalah hak Bagus sebagai suami. Jangan buat susah. Bahasa dan gaya penulisannya jelas dari Arum. Tapi yang membuatku khawatir adalah, apakah Mas Bagus mengetahuinya? Atau jangan-jangan dia sekarang dalam keadaan dipaksa? Briptusari kemudian mendapat terobosan dari temannya di provider telekomunikasi. Kami bisa lacak ponsel Mas Bagus melalui sinyal BTS. Sepertinya mereka menuju ke arah Garut. Tim segera bergerak ke Garut. Kali ini, aku memutuskan untuk tidak ikut karena Mila sedang demam dan butuh pendampinganku. 2 hari kemudian, kabar datang dari tim penyidik. Mereka berhasil menemukan villa tempat Mas Bagus dan Arum bersembunyi. Tapi, lagi-lagi, mereka sudah pergi 12 jam sebelumnya. Tapi kami menemukan ini, kata Briptusari saat kembali ke Jakarta, sambil menyerahkan sebuah surat yang ditemukan di bawah bantal. Surat itu ditulis tangan oleh Mas Bagus. Anggi, jika kamu menemukan surat ini, berarti aku sudah mencoba kabur dari Arum. Dia bukan perempuan yang kukira. Aku terjebak. Dia mengancam akan menyakiti Mila jika aku tidak menuruti kemauannya. Aku menyesal segalanya. Tolong lindungi Mila. Aku mencoba mencari jalan keluar. Surat itu membuatku menangis. Jadi selama ini Mas Bagus dalam keadaan tertekan? Tapi tetap saja, tidak ada alasan untuk menelantarkan Mila. Kami punya petunjuk baru, kata Briptusari. Mereka kemungkinan besar mencoba keluar negeri melalui jalur ilegal. Kami sudah koordinasi dengan imigrasi dan kepolisian perbatasan. Perburuan terus berlanjut. Tapi sekarang, ada perasaan baru yang menggelayuti. Kekhawatiran bahwa Mas Bagus mungkin dalam bahaya. Arum telah menunjukkan dirinya sebagai perempuan yang tidak stabil dan berbahaya. Malam itu, sambil menatap Mila yang sedang tidur, aku berdoa untuk keselamatan Mas Bagus. Meski telah menyakitiku, dia tetap ayah dari anakku. Dan tidak ada anak yang pantas kehilangan ayahnya, sekalipun ayahnya telah berbuat kesalahan besar. Perjalanan masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti mencari sampai kebenaran terungkap seluruhnya. Untuk Mila, dan untuk keluarga kami yang telah hancur berantakan. 2 bulan telah berlalu sejak kejadian penelantaran Mila.
Mas Bagus dan Arum masih belum ditemukan. Tapi aku memutuskan untuk tidak membiarkan ketidakhadiran mereka menghentikan langkahku menuju keadilan. Dengan dukungan orang tua dan nasihat dari Bribtu Sari, aku menemui seorang pengacara spesialis hukum keluarga dan perdata yang direkomendasikan, Bu Rika Suryawan. Kantor Bu Rika berada di lantai 25 sebuah gedung perkantoran megah di Sudirman. Saat pertama kali bertemu, dia langsung membuatku merasa percaya diri dengan profesionalismenya yang tajam namun penuh empati. "Ceritakan semuanya pada saya, Ibu Anggi," katanya sambil menyiapkan recorder. Dari awal sampai detail terkecil. Dengan suara yang kadang tercekat, ku ceritakan seluruh kisahku. Dari awal pernikahan yang bahagia, tanda-tanda perselingkuhan, sampai peristiwa penelantaran Mila yang mengerikan. Bu Rika mendengarkan dengan seksama, sesekali membuat catatan. "Berdasarkan yang ibu ceritakan, kita punya dasar kuat untuk beberapa pasal," katanya setelah aku selesai. "Pertama, penelantaran anak sesuai pasal 76 CUU Perlindungan Anak. Kedua, kekerasan psikis terhadap anak. Ketiga, kita bisa gugat cerai dengan pasal zina dan penganiayaan berat. Tapi, bagaimana dengan pembagian harta?" tanyaku ragu. "Selama ini kami punya usaha bersama. Justru itu yang akan kita jadikan senjata," jawab Bu Rika dengan mata berbinar. "Kita bekuakan semua asetnya. Rumah, perusahaan, kendaraan, rekening bank. Kita ajukan permohonan sita jaminan. Proses hukum dimulai dengan cepat." Bu Rika membantu mengajukan permohonan pembekuan aset ke pengadilan. Ternyata, selama 2 bulan terakhir, Mas Bagus telah berusaha menjual saham perusahaannya secara diam-diam. 15% sahamnya sudah hampir berpindah tangan ke seorang investor fiktif, kata Bu Rika suatu pagi sambil menunjukkan dokumen kepadaku. "Tapi kita berhasil menghentikan prosesnya. Tak hanya itu, kami juga menemukan usaha Arum untuk mengakses deposito kami di 3 bank berbeda. Berkat laporan polisi dan pembekuan aset, semua usaha mereka gagal. Sementara proses hukum berjalan, terapi untuk Mila juga terus berlanjut. Psikolog anaknya, Dr. Maya, memberikan laporan perkembangan yang cukup menggembirakan. Mila sudah mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk," kata Dr. Maya dalam sesi konsultasi rutin kami. "Tapi dia masih punya ketakutan terhadap pria dewasa, terutama yang mirip dengan ayahnya." Apakah suatu hari nanti dia bisa memaafkan ayahnya?" tanyaku penuh harap. "Itu tergantung dari banyak faktor, Ibu Anggi. Tapi yang penting sekarang adalah membangun rasa amannya kembali." Suatu siang, ketika aku sedang memeriksa dokumen dengan Bu Rika di rumah orang tuaku, teleponku berdering. Nomor yang muncul membuat jantungku berdebar. Ini adalah nomor Mas Bagus. "Anggi, tolong." Suaranya parau, seperti orang yang sedang sakit. "Aku butuh bantuan." "Gus, kamu di mana? Kenapa suaramu seperti itu?" "Arum, dia." Suaranya terputus oleh batuk berat. "Aku di rumah sakit kecil di Garut. Aku dicampakan." "Dicampakan? Kenapa?" "Dia mengambil semua uang yang berhasil kami kumpulkan. Dan ternyata dia tidak hamil. Itu hanya trik untuk mengikatku." Aku menarik napas dalam. Sedih, marah, dan iba bercampur menjadi satu. "Kamu tunggu di sana. Aku akan mengirim polisi untuk menjemputmu." Jangan polisi. Aku malu, tolong jangan." "Gus, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, terutama pada Mila." Dia menangis di telepon. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, jangan biarkan aku mati di sini sendirian." Setelah menutup telepon, segera kuhubungi Bribtu Sari. Dalam waktu 4 jam, timnya berhasil menemukan Mas Bagus di sebuah klinik kecil di Garut. Kondisinya lemah karena tipus dan pneumonia. Dia dibawa kembali ke Jakarta dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto dengan pengawalan polisi. Aku memutuskan untuk mengunjunginya, meski dengan perasaan yang sangat kompleks. Mas Bagus terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kosong. Ketika melihatku, air matanya mengalir. "Anggi,
Maafkan aku. Isaknya. Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya, menjaga jarak. Mengapa, Gus? Mengapa kamu tega melakukan semua ini? Dia. Arum? Dia seperti punya kekuatan untuk mengendalikanku. Aku seperti tidak bisa berpikir jernih. Itu bukan alasan, Gus. Kamu meninggalkan anak kami di jalan. Anak yang kamu besarkan sejak bayi. Suaraku mulai meninggi. Aku tahu tidak ada alasan yang cukup. Dia menutup mata, menahan sakit. Setiap hari aku dihantui bayangan Mila menangis di pinggir jalan. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dan sekarang Arum sudah pergi, setelah menghabiskan uangmu. Dia mengangguk lemah. Dia kabur dengan pria lain. Ternyata selama ini dia juga selingkuh dengan orang lain. Aku hanya alat baginya. Meski ada sedikit rasa puas mendengar karma itu datang, tapi melihat penderitaannya sekarang, yang kurasakan justru kesedihan yang mendalam. Ini adalah pria yang dulu kucintai, ayah dari anakku, sekarang hancur karena pilihannya sendiri. Polisi akan menahanmu setelah kamu sembuh, kataku dengan tegas. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Aku tahu, dan aku akan menerimanya. Dia memandangku dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana Mila? Trauma, Gus. Dia butuh terapi mingguan. Dan sampai sekarang masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Perkataanku seperti menyayat hatinya. Dia memalingkan wajah dan menangis terseduh-seduh. Proses hukum kemudian berjalan dengan Mas Bagus sebagai tahanan kota. Pengadilan memutuskan untuk membekukan semua asetnya selama proses persidangan. Bu Rika juga berhasil mendapatkan hak asuh penuh untukku, serta tunjangan anak yang cukup besar. Dalam persidangan perdana, jaksa mengajukan tuntutan 5 tahun penjara untuk Mas Bagus dengan pasal penelantaran anak dan kekerasan psikis terhadap anak. Aku hadir di persidangan, duduk di bangku saksi dengan perasaan campur aduk. Ketika jaksa menayangkan rekaman CCTV di mana Mas Bagus menurunkan Mila dan meninggalkannya, tangisnya pecah di ruang sidang. Saya bersalah, saya menerima semua tuntutan, katanya dengan suara hancur. Saya tidak layak disebut ayah. Hakim kemudian menunda persidangan untuk minggu depan. Setelah persidangan, Mas Bagus mendekatiku. Anggi, bisakah suatu hari nanti, aku boleh bertemu Mila? Aku memandangnya lama. Sekarang belum waktunya, Gus. Mila masih trauma. Mungkin suatu hari nanti, ketika dia sudah lebih siap. Dia mengangguk, menerima keputusanku. Tolong katakan padanya bahwa ayahnya sangat menyesal. Dan ayahnya masih menyayanginya, meski tidak layak untuk mengatakannya. Dalam perjalanan pulang, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Perjuangan hukum ini melelahkan, tapi necessary. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan bahwa Mila memahami bahwa perbuatan salah harus dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, melalui semua proses ini, aku ingin mengajarkan pada Mila bahwa kebenaran dan keadilan memang perlu diperjuangkan, meski jalannya berliku dan penuh air mata. 6 bulan telah berlalu sejak persidangan pertama Mas Bagus. Pengadilan memutuskan masa tahanan kota untuknya sambil menunggu putusan akhir. Aku dan Mila masih tinggal di rumah orang tuaku, tapi kami mulai membangun rutinitas baru yang perlahan-lahan memulihkan rasa normal dalam hidup kami. Pagi ini seperti biasa, aku membangunkan Mila untuk sekolah. Sayang, bangun. Sudah pagi. Mila menggeliat di tempat tidurnya. Ibu, 5 menit lagi. Ya. Tidak bisa. Sayang, nanti telat. Ibu sudah buatkan pancake favorit Mila. Mata Mila langsung terbuka lebar. Pancake blueberry. Iya, dengan madu seperti yang Mila suka. Inilah kemenangan-kemenangan kecil yang kuhargai setiap hari, melihat senyuman di wajah Mila, mendengar tawanya yang dulu sempat hilang. Setelah mengantar Mila ke sekolah, aku menuju ke coworking space di kawasan Kemang di mana aku sekarang bekerja sebagai freelance GrabHitch designer. Kehilangan akses ke rekening bersama memaksaku untuk mandiri secara finansial. Awalnya sulit, tapi ternyata kemampuan desain yang dulu kulupakan selama fokus mengurus keluarga,
kini menjadi penyelamat kami. Anggi, klien kita setuju dengan revisi terakhir, seru Tina, teman sekaligus partner kerjaku. Mereka mau order 5 desain lagi. Alhamdulillah, balasku sambil memeriksa email konfirmasi. Ini bisa nutup biaya terapi Mila untuk 2 bulan ke depan. Tina mendekat, wajahnya serius. Gimana kondisi Mila sekarang? Masih sering terapi? Alhamdulillah semakin baik. Dokter Maya bilang progresnya signifikan. Tapi, aku menghela napas, dia masih sering bertanya tentang ayahnya. Dan kamu, gimana perasaanmu sekarang? Aku memandang keluar jendela. Aku belajar memaafkan, Tins. Bukan untuk Mas Bagus, tapi untuk diriku sendiri. Membenci itu melelahkan. Sore harinya, ketika aku menjemput Mila dari sekolah, gurunya, Bu Ani, mendekatiku. Bu Anggi, ada perkembangan baik dari Mila. Nilai-nilainya mulai membaik, dan dia sudah mulai bermain dengan teman-teman lagi. Tapi, Bu Ani menurunkan suaranya. Tadi ada kejadian. Ada ayah salah satu murid yang jemput anaknya, dan suaranya mirip dengan suara Mas Bagus. Mila langsung panik dan bersembunyi di kolong meja. Jantungku sakit mendengarnya. Terima kasih infonya, Bu. Saya akan bicara dengan Mila. Dalam perjalanan pulang, kuajak Mila mampir ke kafe favoritnya. Tadi di sekolah, kamu ketakutan ya, sayang? Tanyaku sambil menyuapkan es krim padanya. Mila mengangguk. Matanya menunduk. Suara om itu mirip seperti ayah. Mila kira ayah datang. Tapi itu bukan ayah, kan? Ayah sekarang sedang berobat. Ayah sakit ya, Bu? Iya, sayang. Ayah sakit dan butuh waktu lama untuk sembuh. Mila bermain dengan sendok es krimnya. Kadang-kadang, Mila kangen ayah. Tapi Mila juga takut. Aku memeluknya. Wajar kok, sayang. Ibu mengerti. Kangen dan takut bisa dirasakan bersamaan. Malam itu, setelah Mila tidur, aku mendapat telepon dari Mas Bagus. Sejak putusan pengadilan, dia diwajibkan menghadiri terapi kecanduan dan konseling psikologi. Anggi, bisakah aku berbicara dengan Mila? Pinta suaranya yang terdengar lebih jernih dari sebelumnya. Sekarang belum waktunya, Gus. Dokter Maya bilang Mila belum siap. Dia terdiam sejenak. Aku mengerti. Tapi, bisakah kukirimkan surat untuknya? Aku sudah menulis surat setiap hari selama terapi. Aku mempertimbangkan permintaannya. Boleh. Tapi biarkan aku yang membacakannya dulu. Jika menurutku pantas, akan kubacakan untuk Mila. Terima kasih, Anggi. Aku benar-benar berubah. Terapisku membantu aku memahami betapa egois dan destruktif perilakuku dulu. Perubahan butuh waktu, Gus. Dan maaf, kepercayaan butuh waktu lebih lama lagi. Setelah telepon berakhir, aku merenungkan perkataannya. Memang, dalam beberapa bulan terakhir, Mas Bagus menunjukkan perubahan signifikan. Dia rutin menghadiri terapi, bekerja serabutan untuk memenuhi kewajiban nafkah, dan tidak pernah melewatkan pembayaran tunjangan untuk Mila. Minggu berikutnya, kami mendapat kabar mengejutkan. Polisi berhasil menangkap Arum di Batam ketika mencoba kabur ke Malaysia menggunakan paspor palsu. Saat ditangkap, dia sedang bersama pria lain, seorang pengusaha Singapura yang juga menjadi korbannya, lapor Bribtusari. Dia akan diadili untuk beberapa kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Sebagian dari harta yang berhasil dirampas dari Arum, termasuk perhiasan dan uang tunai, berhasil dikembalikan kepada kami. Meski tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya, setidaknya ini membantu keuangan kami. Suatu sore, ketika aku dan Mila sedang berkebun di halaman belakang rumah orang tua, tiba-tiba dia berkata, "Ibu, Mila mau coba ketemu ayah." Aku terkejut. "Kamu yakin, sayang? Tidak perlu terburu-buru. Mila sudah bicara sama Dokter Maya. Kata Dokter Maya, kalau Mila sudah siap, boleh dicoba. Tapi pelan-pelan." Setelah berkonsultasi dengan Dokter Maya, akhirnya diaturlah pertemuan terawasi antara Mila dan Mas Bagus di kantor psikolog.
Pertemuan pertama hanya 15 menit, dengan aku dan terapis hadir bersama mereka. Saat Mas Bagus masuk, Mila langsung menggenggam tanganku erat. "Hai, Mila," sapa Mas Bagus dengan suara lembut. "Ayah, ayah sangat rindu padamu." Mila memandangku, mencari keberanian. Aku mengangguk, memberinya semangat. "Hai, ayah," balasnya pelan. "Ayah minta maaf, sayang. Ayah bersalah sudah membuatmu takut. Ayah tidak akan pernah melakukan hal itu lagi." "Kenapa ayah tinggalin Mila di jalan?" tanya Mila dengan suara bergetar. Mas Bagus menunduk, mengambil napas dalam. "Karena ayah waktu itu, ayah sedang sakit pikiran. Tapi itu bukan alasan. Ayah salah besar, dan ayah menyesal setiap hari." Pertemuan berjalan dengan baik, meski singkat. Mila tidak lagi menggigil ketakutan, meski masih menjaga jarak. Dalam perjalanan pulang, Mila berkata, "Ayah kelihatan sedih sekali, Ibu." "Iya, sayang. Ayah juga sedang belajar untuk jadi lebih baik. Apakah suatu hari nanti, kita bisa tinggal bersama lagi?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. "Ibu tidak tahu, sayang. Kadang-kadang, meski kita sudah memaafkan, tidak semua hal bisa kembali seperti dulu. Tapi yang penting, kita akan selalu jadi keluarga untuk Mila. Hidup baru kami mungkin tidak sempurna. Masih ada luka yang perlu waktu untuk sembuh. Masih ada rasa takut yang kadang muncul tiba-tiba. Tapi setiap hari, kami belajar untuk lebih kuat. Aku belajar menjadi single parent yang tegar, dan Mila belajar bahwa meski hidup tidak selalu mudah, selama ada cinta dan dukungan, kita bisa melewati apapun." Dan malam ini, ketika menidurkan Mila, dia berkata sesuatu yang membuat hatiku berbunga. "Ibu, terima kasih sudah tidak pernah ninggalin Mila. Ibu superhero paling hebat." Kata-kata itu mengingatkanku bahwa meski perjalanan kami masih panjang, selama kami bersama, segala tantangan bisa kami hadapi. Kehidupan baru kami mungkin berbeda dari yang pernah kami bayangkan, tapi kami mulai menemukan kebahagiaan dalam versi yang berbeda, versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berharga. 9 bulan telah berlalu sejak kasus penelantaran Mila. Musim hujan datang dengan derasnya, mengubah jalanan Jakarta menjadi berbahaya dengan genangan air dan licinnya aspal. Kehidupan kami sudah menemukan ritme baru yang lebih tenang, meski bayangan masa lalu sesekali masih menghantui. Suatu malam yang gelap, hujan turun dengan intensitas yang jarang terjadi. Aku sedang menemani Mila belajar untuk ujian matematikanya ketika teleponku berdering. Nomor yang muncul adalah nomor rumah sakit yang tidak kukenal. "Halo. Selamat malam. Apakah ini Ibu Anggi?" Suara perempuan di seberang sana terdapat gentar. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" "Ini dari IGD RS Fatmawati. Kami memiliki 2 pasien yang terlibat kecelakaan mobil, Bapak Bagus dan seorang perempuan bernama Arum. Mereka menyebut nama Ibu sebagai kontak darurat." Dunia seakan berhenti berputar. "Kecelakaan? Bagaimana kondisi mereka?" "Kritis, Bu. Mobil mereka terguling di tol Jagorawi karena aquaplaning. Bapak Bagus mengalami patah tulang multiple dan gegar otak ringan. Sedangkan yang perempuan, kondisi lebih parah." Aku menutup mata, mencoba menelan informasi yang begitu mengejutkan. Di mana tepatnya mereka sekarang? "Masih di IGD. Kami sedang mempersiapkan mereka untuk operasi." Setelah menutup telepon, aku berdiri terpaku beberapa saat. Mila yang memperhatikan wajahku langsung khawatir. "Ibu, ada apa?" Ibu pucat sekali. Ayah kecelakaan, sayang." Mata Mila membelalak. "Ayah? Ayah sakit?" "Iya. Ibu harus pergi ke rumah sakit." "Aku ikut, Ibu." "Tidak, sayang. Kamu tunggu di rumah sama nenek. Ibu pergi sebentar." Dengan perasaan campur aduk, aku berkendara menuju RS Fatmawati. Hujan masih mengguyur deras, membatasi pandangan meski wiper bekerja dengan maksimal. Pikiranku kalut. Di satu sisi, ini adalah pria yang telah menghancurkan kehidupan kami, tapi di sisi lain, dia tetap ayah dari anakku. Sesampainya di IGD, suasana kies menyambutku. Petugas bergegas ke sana kemari,
Suara monitor berbunyi, dan bau disinfektan menusuk hidung. "Saya Anggi, saya ditelepon tentang suami saya, Bagus," kataku pada perawat yang bertugas. "Silakan ikut saya, Bu." Dia membawaku ke area khusus di mana Mas Bagus terbaring dengan selang oksigen dan infus di tangan. Wajahnya babak belur, mata tertutup, dengan kepala yang dibalut perban. Dokter yang menanganinya sedang memeriksa chartnya. "Kondisinya bagaimana, Dok?" tanyaku. Dokter muda itu menghela napas. "Patah tulang rusuk, tulang selangka, dan lengan kanan. Ada gegar otak ringan, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah perdarahan internal. Kami akan bawa dia ke ruang operasi segera." "Dan perempuan yang bersamanya?" "Arum." Dia mengerutkan kening. Kondisinya lebih kritis. Cedera kepala berat, dan ada trauma signifikan pada wajah. Kemungkinan perlu beberapa operasi plastik setelah kondisi stabil. Aku diizinkan menemani Mas Bagus sebentar sebelum dia dibawa ke operasi. Saat ku pegang tangannya, matanya terbuka perlahan. "Anggi," suaranya parau. "Iya, Gus. Ibu di sini. Maaf, selalu maaf," ucapnya sebelum kembali pingsan. Sementara Mas Bagus dibawa ke ruang operasi, aku memutuskan untuk melihat kondisi Arum. Dia terbaring di ruang isolasi, wajahnya hampir tidak bisa dikenali, bengkak, penuh jahitan, dan terpasang banyak selang. Seorang polisi sudah berdiri di sampingnya. "Kami sudah identifikasi dia sebagai Rumi Astuti, alias Arum," kata polisi itu padaku. "Dia punya beberapa surat perintah penangkapan." Tiba-tiba, matanya terbuka. Melihatku berdiri di sana, matanya membelalak penuh ketakutan. Kamu. Suaranya parau. "Diam saja, jangan bicara," sela perawat. Tapi Arum mengabaikannya. "Kamu yang menyebabkan ini." Aku menggeleng, sedih sekaligus geram. "Tidak, Arum. Ini konsekuensi dari pilihan hidupmu sendiri." Dia mencoba berkata sesuatu, tapi hanya erangan keluar. Matanya dipenuhi air mata, entah karena sakit fisik atau penyesalan. Operasi Mas Bagus berlangsung 4 jam. Dokter keluar dengan wajah lega. Operasi berhasil, tapi butuh waktu lama untuk pemulihan total. Dan dia berhenti sejenak. "Ada satu hal lagi. Kami menemukan jejak obat-obatan terlarang dalam darahnya." Aku menarik napas dalam. Jadi selama ini, selain dimanipulasi secara mental, Mas Bagus juga dikontrol dengan obat-obatan, sementara kondisi Arum lebih kompleks. Butuh 3 operasi berturut-turut, hanya untuk menstabilkan kondisinya. Dokter spesialis bedah plastik yang menanganinya menggeleng ketika melihat kerusakan pada wajah Arum. Perlu beberapa operasi rekonstruksi. Tapi, wajahnya tidak akan pernah sama lagi, katanya padaku. Malam itu, aku pulang dengan perasaan sangat berat. Mila dan orang tuaku menungguku dengan cemas. "Gimana kondisi ayah?" tanya Mila langsung. "Ayah akan baik-baik saja, tapi butuh waktu lama untuk sembuh." "Bisa kita jenguk?" "Bisa, sayang. Tapi nanti saja ketika kondisi ayah sudah lebih stabil." Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari penyidik yang menangani kasus Arum. "Bu Anggi, kami dapat informasi mengejutkan. Menurut hasil tes darah, Arum sedang hamil saat kecelakaan terjadi. Dan dia mengalami keguguran." Aku terduduk lemas. Jadi ada nyawa tak berdosa yang ikut menjadi korban dalam drama ini? Dan ada satu hal lagi. Dari pemeriksaan DNA, janin itu bukan dari Mas Bagus. Segalanya menjadi jelas. Arum benar-benar memanipulasi Mas Bagus dari awal sampai akhir. 2 minggu kemudian, ketika kondisi Mas Bagus sudah memungkinkan untuk dikunjungi, kubawa Mila ke rumah sakit. Dia ragu-ragu berdiri di depan pintu kamar. "Aku takut, Ibu." "Tidak apa-apa, sayang. Ayah sangat ingin melihatmu." Saat kami masuk, Mas Bagus sedang duduk di kursi roda, memandang keluar jendela. Ketika melihat Mila, matanya langsung berlinang. "Mila, sayang." Mila berdiri di dekatku, masih ragu. "Ayah sakit." "Iya,
sayang. Tapi tidak apa-apa. Melihat Mila, ayah jadi merasa lebih baik. Perlahan-lahan, Mila mendekat. Ayah, masih sayang Mila. Air mata Mas Bagus mengalir deras. Ayah sayang Mila lebih dari apapun. Ayah menyesal sudah menyakiti Mila. Akhirnya, Mila memeluk ayahnya. Pelukan pertama mereka sejak kejadian mengerikan itu. Aku berdiri di samping, membiarkan air mataku mengalir. Ini bukan rekonsiliasi, tapi setidaknya sebuah awal untuk penyembuhan. Di kamar lain, Arum terbaring sendirian. Tidak ada keluarga yang menjenguk, tidak ada teman yang peduli. Karma telah datang dengan caranya yang keras, menghancurkan wajah yang dulu menjadi senjatanya, mengambil bayi yang menjadi alat manipulasinya, dan meninggalkannya dalam kesendirian yang menyiksa. Dalam perjalanan pulang, Mila berkata, "Ibu, aku sedih lihat ayah sakit. Tapi, aku juga sedih lihat ayah sendirian di rumah sakit. Kita akan jenguk ayah lagi, ya? Sampai ayah sembuh. Janji, Ibu. Janji, sayang." Malam itu, sambil menatap Mila tertidur, aku merenungkan betapa karma memang bekerja dengan caranya yang misterius. Terkadang keras dan tak terduga, membuat kita tersadar bahwa setiap perbuatan memang ada konsekuensinya. Dan pelan-pelan, aku mulai memahami bahwa memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang membebaskan diri sendiri dari beban kemarahan yang hanya akan meracuni hati. 3 bulan pasca kecelakaan, konsekuensi finansial mulai menghantam Mas Bagus dengan keras. Aku mendapat panggilan dari pengacara kami, Bu Rika, yang menyampaikan perkembangan terbaru yang cukup mengkhawatirkan. "Anggi, kita perlu bicara serius tentang kondisi keuangan Mas Bagus," kata Bu Rika suatu pagi di kantornya. Biaya pengobatan dan operasinya sudah menghabiskan hampir semua tabungan yang tersisa. Dia mengeluarkan laporan keuangan terbaru. Angka-angka di sana membuatku bergidik. Tabungan yang dulu mencapai miliaran rupiah, kini tersisa kurang dari 100 juta. Bagaimana bisa sebanyak ini, Bu Rika? Bukannya asetnya sudah dibekukan? Biaya rumah sakit untuk dia dan Arum sangat besar, terutama operasi plastik Arum yang tidak ditanggung asuransi. Ditambah lagi, selama masa pemulihan, perusahaan tanpa kepemimpinannya mulai merosot. Aku menghela napas berat. Jadi sekarang, kita harus bicara dengan Mas Bagus. Dia perlu memahami situasi keuangannya yang sebenarnya. Sore harinya, aku mengunjungi Mas Bagus di apartemen kecil sewaannya. Sejak keluar dari rumah sakit, dia pindah dari rumah orang tuanya ke apartemen sederhana di daerah Tebet. Kondisinya masih memprihatinkan, masih menggunakan kursi roda untuk jarak jauh, dan lengan kanannya masih dalam gips. "Anggi, masuklah," sambutnya dengan suara lemah. Apartemennya nyaris kosong, hanya berisi perabot paling dasar. Sangat berbeda dengan rumah mewah yang dulu kami tempati. "Aku datang dari Bu Rika. Kita perlu bicara tentang kondisi keuangan." Wajahnya langsung muram. "Aku tahu. Aku sudah terima pemberitahuan dari bank tentang saldo tabunganku. Gus, tabungan kita hampir habis." Dia memejamkan mata, menahan sakit. "Berapa sisa yang ada?" "Kurang dari 100 juta. Itu harus untuk biaya hidupmu, terapi, dan tentu saja tunjangan Mila." Dia menggeleng perlahan. Aku tidak menyangka segitu cepat habisnya. Tapi, yang paling membuatku malu adalah dia berhenti, seolah tidak sanggup melanjutkan. "Apa, Gus?" "Orang tuaku, mereka terpaksa menjual rumah mereka untuk membantu membayar biaya pengobatanku." Perkataannya seperti pukulan. Rumah orang tua Mas Bagus adalah rumah tempat dia dibesarkan, penuh kenangan masa kecilnya. Tidak, mereka tidak bilang apapun padaku. Mereka malu, Anggi. Seperti aku sekarang. Ayah bilang, ini konsekuensi dari kesalahanku, dan keluarga harus saling membantu. Kami duduk dalam diam beberapa saat. Suara lalu lintas dari jalanan bawah terdengar sayup, mengingatkan pada dunia yang terus berputar meski kehidupan seseorang hancur berantakan. "Ada kabar dari Arum?" tanyaku akhirnya. Dia menghela napas panjang. Dia dikeluarkan dari rumah sakit minggu lalu, tapi tidak ada yang mau menampungnya. Teman-temannya menghilang,
Keluarganya sudah menolaknya sejak kasus di Surabaya dulu. Jadi dia di mana sekarang? Entah. Terakhir aku dengar dia mencoba menghubungi beberapa kenalannya, tapi tidak ada yang mau membantu. Karma memang tidak main-main, Anggi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon panik dari Mas Bagus. Anggi, tolong, aku butuh bantuan. Ada apa, Gus? Ada debt collector di depan apartemenku. Mereka bilang aku punya hutang kartu Kidang hampir 200 juta. Tapi, kartu kreditmu kan sudah dibekukan sejak lama. Ternyata, Arum membuat kartu atas namaku tanpa sepengetahuanku. Dan sekarang mereka menagih padaku. Ini adalah masalah baru yang tidak kuduga. Segera kuhubungi Bu Rika, dan kami mengatur pertemuan darurat dengan pihak bank. Di kantor bank, manajer yang menerima kami tampak serius. Kami punya bukti tanda tangan Mas Bagus di semua aplikasi kartu kredit ini, katanya sambil menunjukkan dokumen. Itu bukan tanda tanganku, protes Mas Bagus. Lihat, di sini huruf B-nya berbeda dengan tanda tanganku yang asli. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Arum yang memalsukan tanda tangannya. Tapi menurut hukum, karena kartu itu dibuat saat mereka masih bersama dan Mas Bagus tidak segera melaporkan kehilangan identitasnya, dia tetap bertanggung jawab secara hukum. Kami bisa beri keringanan, tapi pokok hutangnya harus tetap dibayar, kata manajer bank itu. Dalam perjalanan pulang, Mas Bagus terdiam sangat lama. Baru ketika sampai di apartemennya, dia berbicara. Aku mungkin harus menjual apartemen ini. Tapi ini kan apartemen sewaan. Bukan. Aku masih punya 1 unit apartemen di Kuningan yang dulu kubeli sebagai investasi. Aku sembunyikan dari proses pembekuan aset karena Arum bilang itu untuk masa depan kami. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan di tengah kehancuran, masih ada rahasia yang disembunyikan. Gus, kapan kamu akan jujur sepenuhnya? Dia menunduk. Aku tahu. Aku salah lagi. Tapi apartemen itu, sekarang satu-satunya penyelamat. Proses penjualan apartemen Kuningan berjalan cepat karena harga yang kuaiting. Tapi uang hasil penjualannya habis untuk melunasi hutang kartu kredit palsu dan sisa biaya pengobatan. Suatu sore, ketika aku menjenguk Mas Bagus, kudapati dia sedang berdebat dengan pemilik apartemen. Mas, saya butuh uang sewa ini. Anda sudah telat 2 bulan, kata pemilik apartemen dengan suara tinggi. Saya minta waktu lagi, Pak. Sedang mencari kerja. Aku turun campur. Berapa total hutang sewanya, Pak? 15 juta untuk 2 bulan, Bu. Tanpa pikir panjang, kuambil uang dari dompetku. Ini, Pak, maaf merepotkan. Setelah pemilik apartemen pergi, Mas Bagus tampak hancur. Aku tidak pantas menerima bantuanmu, Anggi. Tidak setelah semua yang kulakukan. Kamu tetap ayahnya Mila, Gus. Dan Mila tidak mau melihat ayahnya menjadi gelandangan. Dia menangis. Tangisan yang dalam dan menyayat. Tangisan seorang pria yang menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Istri, keluarga, harta, dan harga diri. Mulai besok, aku akan cari kerja. Apapun itu. Tapi kondisi kesehatanmu. Dokter bilang aku masih bisa kerja kantoran. Tidak harus fisik. Pencarian kerja untuk Mas Bagus ternyata sangat sulit. Bekas pasangan bisnisnya tidak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sudah hancur karena skandal perselingkuhan dan penelantaran anak. Akhirnya, setelah sebulan mencari, dia mendapat pekerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan logistik kecil, dengan gaji sepertiga dari gaji lamanya, dan harus bekerja shift malam. Malam sebelum dia mulai kerja, kami berbicara di telepon. Gus, kamu yakin bisa kerja shift malam dengan kondisimu? Tidak ada pilihan, Anggi. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa bertanggung jawab. Sementara itu, kabar tentang Arum semakin buruk. Seorang pekerja sosial menghubungiku, meminta informasi tentang keluarganya. Dia sekarang tinggal di shelter untuk tunawisma, kata pekerja sosial itu. Kondisi fisik dan mentalnya tidak stabil. Dan dia terus-menerus menyebut nama Mas Bagus.
Apakah dia meminta sesuatu? Dia minta maaf. Katanya, dia menyesal semua yang terjadi. Tapi, menurut kami, ini sudah terlambat. Kehancuran finansial ternyata bukan akhir dari penderitaan. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju penebusan, sebuah perjalanan yang harus ditempuh sendiri, dengan langkah berat dan hati yang hancur. Dan malam itu, sambil menatap Mila yang sedang asyik menggambar, aku bersyukur masih memiliki hal yang paling berharga dalam hidup, cinta tanpa syarat dari seorang anak, dan kekuatan untuk bertahan meski badai menerpa. Kebangkrutan materi bisa dipulihkan, tapi kebangkrutan moral, itulah yang paling mematikan. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa penelantaran Mila yang mengubah hidup kami selamanya. Pagi ini, aku berdiri di balkon apartemen kecil kami yang baru, menikmati matahari pagi yang hangat. Dari sini, aku bisa melihat Taman Suropati di mana nanti siang aku dan Mila akan merayakan kelulusannya dari sekolah dasar. Bu, lihat seragam baruku, seru Mila dari dalam apartemen. Aku berbalik dan tersenyum melihatnya. Gadis kecilku yang dulu, kini telah tumbuh menjadi remaja awal yang cantik dan percaya diri. Seragam putih merahnya masih baru, dan wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Cantik sekali, sayang. Ibu tidak percaya kamu sudah lulus SD. Mila juga tidak percaya, Bu. Rasanya baru kemarin Mila takut-takut masuk SD pertama. Kami berpelukan. Perjalanan panjang kami akhirnya membuahkan hasil. Mila tidak hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasarnya dengan nilai memuaskan, tapi juga telah menjadi pribadi yang tangguh dan penuh empati. Ayah datang tidak, Bu? Tanyanya dengan suara berharap. Datang, sayang. Ayah janji akan datang langsung dari kantor. Setelah kecelakaan dan kebangkrutan, Mas Bagus melalui proses pemulihan yang panjang dan menyakitkan. Dia memulai dari bawah sebagai office boy, lalu naik menjadi admin, dan sekarang menjadi supervisor di perusahaan logistik yang sama. Gajinya mungkin tidak sebanyak dulu, tapi dia belajar hidup sederhana dan bertanggung jawab. Pukul 10 pagi, kami sampai di sekolah Mila. Upacara kelulusan berlangsung hikmat. Saat nama Mila dipanggil sebagai lulusan dengan nilai terbaik ketiga, rasanya semua perjuangan kami terbayar sudah. Selamat, sayang, kataku sambil memeluknya erat. Terima kasih, Ibu, untuk semua yang Ibu lakukan untuk Mila. Tiba-tiba, ada kejutan yang tidak kuduga. Kepala sekolah memanggil Mila ke podium. Mila telah menulis esai tentang pahlawan dalam hidupku yang memenangkan lomba menulis tingkat kota. Kami ingin dia membacakannya untuk kita semua. Dengan percaya diri, Mila naik ke podium. Suaranya jelas dan mantap. Pahlawan dalam hidupku adalah ibuku. 5 tahun yang lalu, hidup kami hancur. Ayahku meninggalkan kami untuk perempuan lain, dan bahkan menelantarkanku di jalan. Tapi ibu tidak pernah menyerah. Dia mengajarkanku bahwa ketika hidup memberimu lemon, buatlah lemonade. Dia melanjutkan dengan menceritakan perjalanan kami, bagaimana aku harus bekerja keras sebagai freelance designer, membantunya melalui terapi, dan tetap menunjukkan cinta meski hati kami hancur. Aku tidak bisa menahan air mata mendengarnya. Tapi pahlawan bukan berarti tidak pernah takut. Ibu sering menangis di malam hari. Tapi setiap pagi, dia selalu tersenyum untukku. Dari ibu, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit setiap kali kita terjatuh. Seluruh audiens bertepuk tangan. Mataku berkaca-kaca melihat Mila yang sekarang begitu kuat dan bijaksana. Setelah upacara, Mas Bagus mendekati kami dengan membawa buket bunga. Selamat, Mila. Ayah bangga padamu. Terima kasih, Ayah. Mila memeluknya, sebuah pelukan yang tulus dan penuh maaf. Kami makan siang bersama di restoran sederhana. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kami bisa duduk semeja tanpa rasa sakit atau kemarahan. Ayah punya kabar baik, kata Mas Bagus sambil menyerahkan amplop pada Mila. Ayah baru saja dapat promosi jadi manajer. Dan ini tabungan untuk kuliah Mila nanti. Mila membuka amplop itu. Matanya membelalak. Banyak sekali, Ayah. Ini tabungan Ayah selama 3 tahun terakhir. Sebagian untuk kuliahmu, sebagian untuk modal usaha ibumu. Aku terkejut. Gus,
Kamu tidak perlu. Sudah menjadi kewajibanku, Anggi. Dan, ada satu hal lagi. Dia mengambil dokumen dari tasnya. Ini surat pernyataan dari pengadilan. Arum meninggal dunia seminggu yang lalu. Diam menyergap kami. Meninggal? Bagaimana? Overdosis. Dia tidak pernah benar-benar pulih dari kecelakaan dan kehilangan bayi itu. Menurut pekerja sosial, dia hidup di jalanan selama setahun terakhir. Meski Arum telah menyebabkan begitu banyak penderitaan, mendengar akhir hidupnya yang menyedihkan tetap membuatku bersedih. Mari kita ingatkan bahwa setiap pilihan punya konsekuensi, kataku akhirnya. Dan kita sudah memilih untuk move on. Sore itu, setelah Mas Bagus pulang, aku dan Mila duduk di balkon menikmati senja. Ibu, apakah ibu bahagia sekarang? Tanya Mila. Aku memandangnya, kemudian memandang apartemen kecil kami yang sederhana tapi penuh cinta. Iya, sayang. Ibu sangat bahagia. Kebahagiaan kita mungkin tidak sempurna, tapi ini nyata. Mila juga bahagia. Meski keluarga kita tidak seperti dulu, tapi kita tetap keluarga ya, Bu. Tentu, sayang. Keluarga bukan tentang tinggal bersama, tapi tentang saling menyayangi dan mendukung, meski dari jauh. Malam itu, sambil menidurkan Mila, dia berkata sesuatu yang akan selalu kuingat. Ibu, terima kasih sudah memilih untuk tetap kuat. Karena ibu kuat, Mila juga belajar jadi kuat. Keesokan harinya, aku membuka email dan menemukan kabar menggembirakan. Sebuah perusahaan internasional ingin membeli desain grafisku dan menawarkanku posisi sebagai creative director. Hidup memang seperti roda yang berputar. Dulu kami ada di bawah, sekarang kami perlahan-lahan naik lagi. Tapi yang terpenting bukanlah posisi kita di roda itu, tapi pelajaran yang kita dapat selama perjalanan. Dan pelajaran terbesarku adalah, cinta seorang ibu dan anak bisa mengalahkan segalanya. Bisa menyembuhkan luka terdalam, bisa membangun kembali yang hancur, dan bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Mungkin suatu hari nanti, cinta akan datang lagi dalam hidupku. Tapi untuk sekarang, aku dan Mila sudah cukup bahagia dengan kehidupan kami. Kami telah melalui badai terbesar, dan kami selamat, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap helaan napas dalam kedamaian. Seperti yang sering kukatakan pada Mila, tidak ada badai yang abadi. Setelah hujan reda, pelangi akan muncul. Dan pelangi kami akhirnya bersinar terang, menerangi jalan menuju masa depan yang penuh harapan.